Sekian untuk bab bonus untuk sang pemimpin. Aku akan menambahkan lebih banyak bab lagi kalau ada ketua aula nanti. Ketika token diresapi dengan energi sejati, labirin bagian dalam secara alami akan mengalami sedikit perubahan. Bagi para praktisi agama yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut, meningkatnya kebingungan dan perubahan jalan akan berujung pada ketidakadilan. Namun, jika penguasa Dao Ascension masuk, dia pasti akan mengamankan tempat, menduduki satu dari 72 tempat. Banyak orang mengira kultivasi mereka cukup baik untuk menembus 72 besar. Namun, jika mereka kurang beruntung dan bertemu dengan penguasa Dao Ascension di tengah perjalanan, setinggi apapun kemampuan mereka, mereka akan kesulitan melawan penguasa Dao Ascension yang mampu menghancurkan token hanya dengan satu tebasan pedang. Bahkan, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Orang itu sekarang adalah panutan. Panitera Zhou mengatakan ini merupakan pengecualian satu dari sejuta. Karena dia merupakan pengecualian, bagaimana kita bisa membiarkan dia berpartisipasi pada tahap pertama konferensi? Jadi semua praktisi Tao mengajukan diri. Melihat hal ini, Panitera Zhou tidak lagi berkeberatan dan membiarkan pendeta Tao muda itu, serta mengizinkannya mengunjungi observatorium kekaisaran lagi dalam 6 hari untuk menerima kesempatan. Qin Xianyu juga cukup senang. Ia membungkuk kepada Zhou, sang panitera, berterima kasih kepada semua orang, lalu pergi. Melihat kepergian sosok bocah itu, entah mengapa banyak orang yang menghela napas lega. King Yu berkata dengan suara rendah, token pelindung kekaisaran dapat menahan seni Tao Gangsa yang sempurna, tetapi tidak dapat menahan metode kakak senior Yu Hua. Jika sebelumnya aku keberatan, hari ini, aku yakin. Murid-murid Gunung King Cheng lainnya juga mengangguk sedikit. Semenjak mereka mendengar tentang sang Taois yang telah naik tahta, para pengikut Gunung King Cheng semuanya mengejeknya. Ia adalah murid paling senior di antara murid-murid Gunung King Cheng, dan pada saat itu ia menduduki peringkat ketiga dalam daftar orang-orang luar biasa. Seorang pendeta Tao liar yang muncul entah dari mana dianggap sebagai murid rahasia Gunung King Cheng. Baru setelah dia membasmi Chen Hao dalam satu serangan, para pengikut Gunung King Cheng terdiam. Namun, meski menerima keadaan tersebut, rasa kesal pasti tetap ada. Tak seorang pun teman seperguruannya yang tahu bahwa ia mempunyai seorang murid yang sederajat, seorang murid yang sangat cemerlang dan berbakat. Konon katanya dia adalah murid rahasia gunung itu, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang dia. Mungkinkah murid-murid Gunung King Cheng yang luar biasa ini tidak sebaik pendeta Tao kecil yang menyebut dirinya sebagai Tuan Taois kenaikan? Setelah Yu Hua Dao Jun mengalahkan Chen Yuan dan menduduki peringkat ketiga dalam daftar individu luar biasa, mendorong murid teratas Gunung King Cheng dari posisi ketiga ke posisi kelima, tidak ada seorang pun yang berani menantangnya lagi. Namun, mengingat orang ini sangat dihargai oleh sekte dan telah hidup menyendiri di pegunungan selama 20 tahun, namun memiliki kemampuan seperti itu setelah muncul ke dunia, jelaslah bahwa ia lebih dihargai oleh sekte daripada mereka, para murid Gunung King Cheng. Dengan pemikiran seperti itu, tak terelakkan ia merasa kesal. Namun hari ini, penganut Taoisme kenaikan telah melakukan tindakan yang menggemparkan semua orang. Para pengikut Gunung King Cheng kini sepenuhnya yakin. Secara halus, Tuan Taois yang telah naik tahta ini menggantikan kedudukan murid tertua Gunung King Cheng. Bahkan tokoh paling terkemuka dari generasi sebelumnya di Gunung King Cheng tetap diam. Awalnya, ia sedikit kesal karena tidak menyadari ada murid seperti itu yang bersembunyi di dalam sekte. Namun, setelah menyaksikan kejadian ini, semua rasa kesalnya sirna. Konferensi sudah dibuka. Semuanya, silakan bergegas. Zhou, sang panitera, tetap tenang seperti biasanya. Setelah berbicara, Panitera Zhou melirik ke arah Qin Xianyu pergi. Orang yang diam-diam mengubah metode kultivasinya dan diam-diam mencapai tahap awal alam naga harimau menyipitkan matanya sedikit, tampaknya terkejut. Di dalam observatorium kekaisaran, tatapan Tang Xuanli berubah serius, dan ia diam-diam terkejut. Ia berbisik, hanya dalam beberapa hari, dia telah mengolah segel sendewa bumi hingga tingkat ini, dan ketika dia menggunakannya, itu sebenarnya mendekati kesempurnaan alam gangsa. Pemahaman anak ini tentang kultivasi Tao terlalu tinggi. Di belakangnya adalah Tuan Sikong. Tuan Sikong tersenyum dan bertanya, berapa hari yang Anda butuhkan untuk menguasai segel sendewa bumi saat itu? Saat itu, saya juga masih pemula di ranah geng surgawi. Butuh 4,5 bulan bagi saya untuk hampir tidak bisa menggunakan segel sendewa bumi, kata Tang Xuanli dengan nada berat. Kemudian, setelah mengolah segel sendewa bumi hingga tingkat minor, yang setara dengan level geng surgawi, butuh 2 bulan lagi, dengan total setengah tahun, untuk akhirnya mencapai penguasaan minor segel sendewa bumi. Namun, saya melihat bahwa setelah ia memperoleh segel sendewa bumi, ia benar-benar mencapai level geng surgawi hanya dalam beberapa hari, bahkan melampaui ranahnya sendiri, dan samar-samar memiliki kekuatan gangsa yang sempurna. Bahkan dengan pengetahuan Pak Sikong,
ia agak terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, memang, pemahamannya sangat tinggi. Sulit membandingkan orang. Tang Xuanli tersenyum pahit dan berkata, segel sendewa bumi sudah merupakan teknik rahasia yang unggul. Saya khawatir seiring waktu, di tangan Taois kecil ini, kekuatannya akan semakin meningkat, dan akan benar-benar mencapai tingkat gangsa yang sempurna. Dengan kultivasinya di level geng surgawi, ia melepaskan teknik Tao di puncak gangsa. Hal seperti itu sangat langka, 1 di antara 10.000. Namun pendeta Tao muda ini punya preseden. Sihir guntur adalah kekuatan ilahi, yang termasuk di antara seni abadi. Ia bisa menggunakannya saat pertama kali mencapai tingkat gangsa, dan kekuatannya melampaui seni Taois lain setingkat itu. Kini setelah ia mencapai tingkat kultivasi geng surgawi, penggunaan sihir gunturnya kemungkinan juga akan setara dengan tingkat gangsa yang sempurna. Sebentar lagi, segel sendewa bumi mungkin akan mencapai kondisi gangsa yang sempurna, yang sebanding dengan sihir gunturnya. Tang Xuanli berkata perlahan, namun, teknik petirnya dapat meninggalkan tubuhnya dan dapat digunakan dari jarak berapapun, sementara segel sendewa bumi memiliki banyak keterbatasan. Segel itu hanya dapat digunakan ketika segel tersebut menyentuh lawan. Jika mudra sendewa bumi dikuasai, cukup dengan menekan mudra ke tanah dapat menyebabkan bumi bergetar dan terbalik. Meskipun belum sepenuhnya dikuasai, jika segel tangan itu diterapkan pada lawan, ia dapat membasmi mereka dalam satu gerakan. Seperti sebelumnya, Qin Xianyu menempelkan segel tangan pada orang yang telah mencapai kesempurnaan agung ibel bumi. Melalui cahaya, segel yang menyentuh bumi itu mengguncang an-an internal orang tersebut hingga berkeping-keping. Metode ini berbeda dengan teknik Tao lainnya, jadi bahkan token observatorium kekaisaran tidak dapat melindungi orang tersebut, kekuatannya langsung menembus dan membasmi mereka di tempat. Adapun tindakan Qin Xianyu selanjutnya yang menghancurkan token tersebut dengan satu serangan pedang, cahaya pelindung token tersebut telah mencapai batasnya dan hampir hilang setelah diaktifkan selama satu tarikan napas, itulah sebabnya token tersebut mudah dihancurkan oleh teknik pedang rahasia. Akan tetapi, token tersebut sangat kokoh dan sulit dirusak bahkan dengan Qi dan Sa yang sempurna, namun tetap saja hancur oleh satu serangan pedang. Keterampilan Ascension Dao Lord sungguh luar biasa. Tang Xuanli menghela napas lega dan berbisik, Tuan Sikong, apakah menurutmu dengan pemahaman Tao muda yang luar biasa ini, ia dapat mengolah segel sentuh bumi hingga tingkat gangsa yang sempurna hanya dalam beberapa hari, yang sebanding dengan kekuatan guntur langit. Ia sendiri menghabiskan waktu setengah tahun mengolah segel sendewa bumi, tetapi ketika ia bertanya kepada Taois muda tentang pengolahan segel sendewa bumi, ia tidak bertanya berapa bulan, tetapi berapa hari. Bahkan orang berkarakter jujur, seperti Tang Xuanli tidak dapat menahan rasa marahnya. Sangat sulit untuk membandingkan orang. Tuan Sikong sedikit mengernyit dan merenung, saya khawatir itu tidak akan lama. Tang Xuanli terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, ia mengerutkan kening dan berkata, Tuanku, Anda bilang, kemajuan kultivasi Tao muda ini luar biasa cepat. Mungkinkah, maksud saya, mungkinkah Tao muda ini telah mencapai puncak gangsha bahkan sebelum ia menguasai segel menyentuh bumi? Tuan Sikong, yang merupakan Dewa Naga Harimau, terkejut. Tang Xuanli bergumam dalam hati, kalau begitu, dengan sedikit usaha lagi, segel penyiksa bumi mungkin akan setara dengan guntur surgawi, melampaui kekuatan gangsa yang sempurna. Mendengarkan pembicaraan diri Tang Xuanli, Tuan Sikong, wakil direktur observatorium kekaisaran yang telah mencapai kesatuan naga dan harimau, tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Setelah beberapa saat, Tuan Sikong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Entah mengapa, saat mendengar bahwa Tuan Sikong menolak gagasan ini, Tang Xuanli menghela napas panjang lega, seolah mengusir rasa terkejut di hatinya. Benar, dia baru beberapa hari mencapai alam geng surgawi. Namun, sepertinya belum lama sejak dia berkultivasi ke alam ibel bumi. Bulan dan bintang jarang terlihat. 7 mil sebelah barat kota. Menatap keluar dari gubuk beratap jerami, Qin Xianyu melihat bahwa pegunungan dan ladang tampak ditutupi lapisan kain kasa perak. Ini adalah malam hari kelima. Kita harus menuju observatorium kekaisaran besok. Setelah Qin Xianyu selesai mengalirkan energi internalnya dan mengatur pernafasannya, dia perlahan-lahan menarik diri dari latihan. Kantong lebah hitam itu tidak ada di sana, ia telah dibawa pergi oleh lebah-lebah dewa bersayap dan kini mengembara melalui berbagai pegunungan di bawah bimbingan ulat sutra salju. Untuk menghindari kecelakaan, pendeta Tao muda itu secara khusus menginstruksikan agar tidak ada seorang pun yang disakiti tanpa alasan. Setelah merenung sejenak, ia mulai mempelajari segel yang menyentuh bumi itu lagi. Segel sihir ini berasal dari Yuan Shoufeng dan sangat kuat, ia dapat mengguncang inti lawan hanya dengan menyentuhnya. Begitu seseorang menerima segel ini, kelima dalam dan 6 usus akan terlepas, dan darah, qi, serta tulang akan berubah menjadi lumpur busuk. Jika seseorang dapat mengolahnya secara maksimal,
hanya dengan menyentuh tanah dengan mudra tersebut, bumi dalam radius tertentu akan bergetar hebat, bahkan menjungkirbalikkan bebatuan dan tanah. Siapapun yang berdiri di bumi ini akan langsung terbasmi, daging dan tulangnya menjadi tumpukan lumpur. Kekuatannya sungguh tak terbatas. Namun, metode ini juga memiliki banyak kekurangan. Misalnya, merapal mantra dengan menyentuh tanah mengharuskan level kultivasi lawan jauh di bawah level kultivasi kita untuk dapat membasmi mereka, yang merupakan metode menggunakan level tinggi untuk mengalahkan level rendah. Dan untuk membasmi lawan secara langsung dengan menyentuh segel tanah, segel tersebut harus ditekan ke tubuh lawan. Sebagai perbandingan, Palm Thunder lebih sederhana dan memiliki kekuatan besar, mampu menyerang dari jarak dekat maupun jauh. Namun, metode ini juga memiliki kelebihan. Qin Xianyu telah berlatih dengan tekun, dan jika dia melepaskan kekuatannya saat menyentuh tanah sekarang, dia mungkin bisa mengguncang gubuk beratap jerami itu hingga rata dengan tanah. Kemampuan untuk merobohkan gubuk beratap jerami dengan satu pukulan sungguh merupakan keterampilan yang luar biasa bagi orang biasa. Apakah Tuan Tao hadir? Suara seorang wanita datang dari luar gubuk beratap jerami. Suaranya terdengar sangat dekat, tetapi sebenarnya hanya setengah jalan menaiki gunung. Qin Xianyu dapat mengetahui dari suara wanita itu bahwa suaranya kaya akan makna dan memiliki kualitas yang mendalam dan melekat, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Pendeta Tao muda ini telah memiliki tingkat kultivasi alam geng surgawi, dan fakta bahwa ia dapat membuatnya merasa tak terduga, berarti ia mungkin berada di puncak alam gangsa. Dengan kultivasi pemurnian Qi-nya yang sempurna, ia seharusnya bisa merasakan ada orang di dalam gubuk beratap jerami itu, tetapi pihak lain tampaknya tidak memeriksa, mungkin untuk menghindari gangguan. Sepertinya pengunjung itu cukup sopan, tidak seperti sekitar 20 orang dari kunjungan sebelumnya yang tampak bermusuhan. Qin Xianyu segera bangkit, membuka pintu kayu gubuk beratap jerami itu, lalu membungkuk dan berkata, Taois yang rendah hati ini telah naik ke surga dan memberi salam kepada senior. Sosok anggun berjalan perlahan menaiki lereng gunung. Dia adalah seorang wanita berusia awal 30-an, dengan wajah cantik, berpakaian putih, yang kontras dengan kulitnya yang cerah, memantulkan cahaya bulan yang terang di langit. Dia berjalan perlahan di bawah sinar bulan, tanpa tergesa-gesa. Mendengar kata senior, perempuan itu berhenti sejenak. Ia lalu melanjutkan langkahnya, tetapi raut wajahnya tampak tidak ramah. Qin Xianyu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya ketika ia tiba-tiba teringat sesuatu. Konon, tak seorang pun wanita ingin disebut tua. Ia menyadari bahwa penggunaan kata senior sebelumnya mungkin telah menyinggung tabu, dan ia tak kuasa menahan senyum getir dalam hati. Wanita itu mendekat dan berkata dengan tenang, saya salah satu dari 5 pejabat observatorium kekaisaran, yang memegang jabatan pejabat musim dingin. Qin Xianyu cepat berbisik, salam, Tuan Dongguan. Saat itulah Qin Xianyu menyadari apa yang terjadi. Di dinasti suci kebajikan agung, tidak banyak tokoh gangsa, dan mereka yang berada di level geng surgawi bahkan lebih langka. Sedangkan mereka yang berada di level kesempurnaan gangsa, jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi. Bahkan observatorium kekaisaran, yang mengendalikan tatanan dinasti suci kebajikan agung dan mencegah semua kultivator melanggar hukum, hanya memiliki beberapa anggota. Sedangkan untuk sekte-sekte tingkat atas, di antara sekte-sekte mereka yang luas, hanya ada sedikit orang yang memiliki atribut Qi dan Sa yang begitu sempurna. Karena alasan inilah beberapa hari yang lalu, seseorang yang telah mencapai puncak ranah gangsa datang bergabung dengan mereka, dan menghabisi seorang biadab untuk membasmi seorang penjaga observatorium kekaisaran. Namun, karena seseorang yang telah mencapai puncak ranah gangsa berdiri di belakang biadab itu, bahkan penjaga observatorium kekaisaran pun menahan amarahnya dan tidak membalas saat itu juga. Akhirnya, ia terpaksa meminta instruksi kepada atasannya. Demikian pula, kenangan tentang Lin Jingtang yang membasmi seseorang di puncak alam gangsa dengan satu tebasan pedang masih mengejutkan Qin Xianyu, membuatnya dihantui rasa takut yang berkepanjangan. Menatap tanah luas dinasti suci kebajikan agung, di antara berbagai sekte dan aliran, tidak banyak orang yang telah mencapai puncak alam gangsa, dan hanya ada 2 atau 3 wanita di antara mereka. Orang di depan Anda adalah salah satunya. Yan Dong adalah salah satu dari 5 pejabat di observatorium kekaisaran. Wanita berpakaian putih itu berjalan dengan tenang melewati Qin Xianyu menuju gubuk beratap jerami. Cahaya lilin yang redup di dalam gubuk beratap jerami menyinari wajahnya, membuat kulitnya yang putih bagaikan batu giok tampak bercahaya kemasan. Apakah ini mentor Nona ke-7? Qin Xianyu meliriknya dari belakang, lalu menundukkan kepala, tak berani membungkuk. Ia berpikir, pejabat musim dingin, salah satu dari 5 pejabat observatorium kekaisaran, juga istri Panitra Zhou. Qin Xianyu adalah orang yang sopan, dan tidak berani menatapnya atau bersikap tidak sopan, tetapi menteri urusan musim dingin ini tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia menoleh, mengangkatnya sedikit,
dan melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Meskipun Qin Xianyu menundukkan kepalanya, dia menyadari bahwa wanita itu tengah mengamatinya dengan saksama, dan dia samar-samar merasakan bahwa tatapannya penuh dengan pengamatan. Yandong mengalihkan pandangannya dan berkata, "Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda bahwa identitas orang yang menyerang Anda beberapa hari lalu menggunakan token observatorium kekaisaran telah teridentifikasi." Qin Xianyu bertanya dengan suara rendah, "Siapa itu?" "Seorang kultivator pengembara tanpa sekte atau aliran apapun," kata Yandong. Pria ini berusia 80 tahun, tetapi metode kultivasinya berbeda dari orang biasa, jadi dia punya cara untuk tetap awet muda dan tampak seperti parubaya. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan agung ibel duniawi, dan dia selalu cukup terkenal. Tidak ada sekte atau faksi. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa dendamku padanya?" "Tidak ada permusuhan atau dendam." Yandong berkata, "Menurut penyelidikan, orang ini penyendiri dan tidak memiliki hubungan dengan sekte manapun. Menurut Observatorium Kekaisaran, orang ini mungkin iri padamu karena kau masih muda dan memiliki kultivasi serta reputasi yang baik. Tentu saja, kemungkinan sebenarnya adalah dia diperintah oleh seseorang untuk membasmimu." Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, "Siapa sebenarnya yang mengendalikan ini, kita tidak tahu." Yandong berkata dengan tenang, "Meskipun ada petunjuk, tidak ada bukti sama sekali." Qin Xianyu terdiam. "Pesan sudah tersampaikan, jaga dirimu." Yandong melirik cahaya bulan di luar jendela dan berkata, "Gerbang 9 kali lipat akan dibuka besok. Kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula, tidak perlu datang terlalu pagi, karena gerbang ini akan tetap terlihat selama 7 hari sebelum diambil alih oleh Observatorium Kekaisaran." Qin Xianyu bertanya dengan heran, "Gerbang 9 kali lipat?" Yandong berkata, "Kamu akan tahu saat kamu sampai di sana." Setelah mengatakan itu, Menteri Urusan Musim Dingin perlahan berjalan keluar dari gubuk beratap jerami itu. Tepat sebelum pergi, dia berbalik, mengangguk sedikit, dan berkata, "Kamu belum terlalu tua, tapi kamu sudah memiliki kultivasi alam geng surgawi. Kamu benar-benar kandidat yang menjanjikan untuk berkultivasi. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu seharusnya bisa menggunakan ki pelindungmu, kan?" Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, "Selama kau mengalirkan energi internalmu, kau akan memiliki aura pelindung yang membuat pedang dan tombak sulit mendekat. Anak panah tak dapat mencapaimu, dan bahkan anak panah-panah pun dapat dengan mudah ditangkis. Dengan cara ini, lebih mudah baginya untuk menyelamatkan hidupnya daripada petani lainnya." Yandong berkata, "Meskipun kultivator memiliki status yang sangat tinggi, tingkat pemurnian ki mereka masih sedikit lebih rendah daripada seniman bela diri. Bahkan para Grandmaster bela diri, yang dapat dianggap mampu mengalahkan 100 orang, tidak dapat menahan rentetan panah otomatis. Oleh karena itu, kultivator di tingkat pemurnian ki sebenarnya tidak berbeda dengan seniman bela diri. Adapun ibel bumi, mereka bisa menggunakan sihir Tao dan seni ilahi. Mereka bukan lagi orang biasa dan memegang posisi yang sangat tinggi. Namun, di mata Istana Kekaisaran, mereka bukanlah ancaman besar. Ini karena mereka tidak memiliki ki pelindung, dan mereka masih bisa dibasmi dengan rentetan panah. Yang benar-benar membuat dinasti suci kebajikan agung waspada adalah para tokoh geng surgawi. Orang seperti itu sangat terampil. 1000 pasukan pun akan kesulitan membasminya. Terlebih lagi, dia memiliki aura pelindung yang membuatnya kebal terhadap panah. Di mata kami, hanya mereka yang berada di level geng surgawi yang dapat dianggap sebagai master sejati, karena pada level ini, mereka dilindungi oleh aura mereka sendiri, dan tidak ada cara biasa yang dapat melukai mereka. Mereka benar-benar melampaui hal-hal duniawi. Namun, Observatorium Kekaisaran kami baru-baru ini mengembangkan panah jimat. Jimat tersebut ditarik oleh seseorang setingkat Gang Qi. Jimat tersebut dapat diukir pada anak panah-panah dan ditembakkan oleh panah mesin ilahi. Panah ini dapat menembus Gang Qi dan telah membasmi orang-orang setingkat Tiangang. Qin Xianyu sangat terkejut dan diam-diam merasa khawatir. Ia sulit mempercayai bahwa metode duniawi dapat melukai sosok geng surgawi. Namun setelah merenung lebih dalam, ia menyadari bahwa metode ini sangat mirip dengan metode pedang jimat. Terlebih lagi, hanya sosok geng surgawi yang dapat mengukir jimat pada anak panah, jadi kekuatannya tidak sepenuhnya di luar dugaan. Pejabat itu melanjutkan, bagi mereka yang telah menyempurnakan Gang Qi, sirkuit surgawi kecil mereka telah lengkap, dan mereka selalu dilindungi oleh Gang Qi. Terlebih lagi, Gang Qi sangat kuat, dan bahkan busur ilahi dengan tulisan Observatorium Kekaisaran pun tak mampu menembusnya. Tetapi yang benar-benar tak terkalahkan adalah Master Long Hu. Orang seperti itu memiliki keterampilan yang mendalam dan sihir Tao yang menakjubkan, mampu memanggil angin dan hujan. Dia adalah seorang abadi sejati, tak tertandingi oleh siapapun. Yandong menatapnya tajam dan berkata, "Jika kau bisa berkultivasi menjadi naga dan harimau secepat mungkin,
maka di dinasti suci kebajikan agung ini, tak seorang pun akan menghentikanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Sebaliknya, akan ada orang-orang yang menyanjung dan memujamu serta membantumu mewujudkannya. Kata-katanya penuh makna yang mendalam. Qin Xianyu merenung sejenak, tetapi Menteri Urusan Musim Dingin sudah mulai berjalan menuruni gunung. Menteri Urusan Musim Dingin ini menjelaskan kepadaku status para tokoh di berbagai alam, dan bahwa di mata dinasti suci kebajikan agung, sosok yang benar-benar tak terkalahkan adalah manusia sejati naga harimau. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, apakah kau mengatakan bahwa orang-orang dengan metode seperti itu memiliki status yang berbeda? Apakah kau mencoba memotivasiku? Namun, yang benar-benar diminati Qin Xianyu adalah baut panah dari Observatorium Kekaisaran. Setelah ditulisi dengan rune oleh sosok yang kuat, busur panah suci dapat ditembakkan, menembus energi pelindung dan membahayakan kehidupan sosok yang kuat tersebut. Konon, tokoh geng langit itu dilindungi oleh aura pelindungnya dan tak dapat dilukai oleh kekuatan duniawi apapun, namun tanpa diduga-duga, kecelakaan semacam itu tetap saja terjadi. Namun, karena rune-rune tersebut diukir oleh sosok yang kuat, panah-panah ini seperti harta karun pelindung seperti manik-manik ibel api dan guntur bergulir, yang merupakan benda-benda magis para kultivator. Hanya saja, panah-panah yang diukir rune ditembakkan melalui cara-cara sekuler, sehingga agak berbeda. Setelah aku menyempurnakan gangsa dan menyelesaikan sirkuit surgawi kecil, gangkiku akan diperkuat berkali-kali lipat. Pada saat itu, aku akan menjadi abadi sejati, dan tak ada cara di dunia fana yang dapat melukaiku. Bagi manusia fana, aku akan abadi dan memiliki tubuh abadi. Qin Xianyu berpikir dalam hati, sepertinya aku harus mengembangkan teknik Qi dan Saku hingga sempurna sesegera mungkin. Cahaya bulan bagaikan kain kasa. Sekelompok awan gelap terbang masuk melalui jendela, hitam dengan semburat emas, seperti ombak. Qin Xianyu mendongak dan sedikit terkejut. Itu adalah lebah dewa bersayap, segerombolan lebah dewa bersayap. Gu Ulat Sutra Salju membawa mereka ke suatu tempat yang tak dikenal, dan yang mengejutkan, ia menetaskan semua telur serangga di dalam kantong lebah hitam, mengisi kembali lebah-lebah suci bersayap 1000. Di pagi hari, sebelum matahari terbit, langit diselimuti kabut tipis. Meskipun Menteri Urusan Musim Dingin mengatakan bahwa pembukaan 9 gerbang akan berlangsung selama 7 hari dan tidak perlu terburu-buru, Qin Xianyu tetap datang lebih awal. 9 gerbang itu belum tampak di hadapan publik, tetapi hampir semua orang yang seharusnya datang sudah tiba. Ada 81 orang di ruangan itu. 72 di antaranya adalah orang-orang yang telah melewati labirin dan menjadi orang pertama yang memasuki Observatorium Kekaisaran. 9 lainnya adalah tokoh luar biasa dalam daftar pahlawan, muda dan menjanjikan. Ada 12 orang dalam daftar tokoh terkemuka yang berada di level gangsa. Kemudian, Chen Hao dibasmi oleh Yu Hua Dao Jun, yang kemudian menjadi tokoh gangsa baru, sehingga totalnya menjadi 12. Adapun Chen Yuan, ia terluka parah sehingga tidak dapat datang, sehingga namanya tidak tercatat dalam catatan Observatorium Kekaisaran. Oleh karena itu, kesempatan ini hanya dihitung di antara 11 orang dalam daftar orang-orang luar biasa. Namun, hanya 2 hari yang lalu, Buddha Keheningan tampaknya telah mengunjungi kuil Zen Agung di Beijing, mengalami pencerahan mendadak, dan meninggalkan Beijing untuk memasuki masa pengasingan. Pada akhirnya, hanya 10 orang dari daftar individu luar biasa yang datang untuk berpartisipasi dalam gerbang 9 kali lipat. Adapun Lu Xuan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar individu luar biasa, dia belum tiba di sini. Oleh karena itu, termasuk Qin Xianyu, hanya ada 9 orang dalam daftar individu luar biasa. King Yu berdiri di samping dan berbisik, konon, kesempatan ini adalah gerbang 9 kali lipat, sebuah kesempatan yang sangat langka. Kesempatan ini akan membantumu memahami dan memilah pemahamanmu tentang kultivasimu sendiri, yang akan sangat bermanfaat bagi terobosanmu di masa depan. Qin Xianyu mendengarkan dengan tenang apa yang dia katakan. King Yu berkata, kesempatan di gerbang 9 lipat tidak kurang dari yang dimiliki para dewa, dan bagi kami, kesempatan itu bahkan lebih besar daripada yang dimiliki para dewa. Qin Xianyu bertanya, mengapa begitu? Peta pengamatan abadi gunung dan sungai memperbolehkan 3 orang masuk setiap 10 tahun, tetapi dalam beberapa ratus tahun terakhir, hampir semua yang masuk tidak mendapatkan apapun, kata King Yu sambil sedikit membungkuk. Lebih lanjut, menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, hanya 36 orang yang dipilih dari jalur kebingungan, dan 3 orang terakhir dipilih dari antara 36 orang ini, hampir seluruhnya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Tahun ini berbeda. Observatorium Kekaisaran telah memilih 72 orang, ditambah 10 orang dari daftar individu berprestasi, sehingga totalnya menjadi 82. Mereka semua akan diberikan kesempatan, dan bahkan mereka yang pemahamannya rendah akan mendapatkan beberapa manfaat di gerbang 9 kali lipat. Mendengar ini, Qin Xianyu langsung mengerti.
Setiap 10 tahun, 3 orang dipilih dari proyek melihat makhluk abadi di pegunungan dan sungai, tetapi hampir semuanya tidak mendapatkan apapun. Kini, dengan gerbang 9 kali lipat sebagai kesempatan, puluhan tempat lagi telah ditambahkan. Tidak termasuk mereka yang belum hadir, saat ini terdapat 81 orang. Bagi seorang praktisi biasa, ini merupakan kombinasi keterampilan dan keberuntungan, yang membuat peluangnya berkali-kali lipat lebih besar. Lebih lanjut, gerbang 9 kali lipat menekankan pemahaman, sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat hingga batas tertentu. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang, gerbang 9 dapat membantu mereka mencapai pencerahan. Meskipun tidak sebanding dengan peluang lukisan surgawi seperti lukisan pemandangan abadi gunung dan sungai dalam hal tingkatannya, gerbang 9 tetap lebih substansial daripada lukisan pemandangan abadi gunung dan sungai. Konon, gerbang 9 kali lipat, harta karun surgawi ini, berada di tangan Tuan Sikong, Wakil Direktur Observatorium Kekaisaran. King Yu merenung sejenak dan berkata, namun, bahkan Tuan Sikong pun tampaknya belum pernah melewati gerbang 9 kali lipat. Bahkan Wakil Direktur Observatorium Kekaisaran, Dewa Naga Harimau yang mengendalikan harta surgawi ini, tidak dapat melewati 9 gerbang. Qin Xianyu mengangkat alisnya sedikit. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba merasakan tatapan mata tertuju padaku. Qin Xianyu menoleh dan melihat seorang pendeta Tao muda menatapnya. Pendeta Tao itu tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ia menyandang pedang di punggungnya, memegang pengocok di tangannya, dan berwajah tenang. Ia mengangguk sedikit ke arah Qin Xianyu, tatapannya acuh tak acuh, sebelum berbalik lagi. Kakak senior memang tidak terlalu ramah padamu. King Yu tersenyum getir, lalu tiba-tiba teringat bahwa Dao Jun Yuhua ini telah berkultivasi menyendiri di pegunungan sejak kecil dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Mungkin ia tidak mengenali kakak senior, jadi ia memperkenalkannya kakak senior King Yuan, yang kultivasinya juga berada di alam geng surgawi, baru berusia awal 30-an. Ia bisa disebut jenius. Awalnya ia berada di peringkat ketiga dalam daftar orang-orang luar biasa. Kemudian, ketika kakak senior Yuhua bertarung dengan Chen Yuan, mereka berdua menggunakan teknik rahasia tingkat naga dan harimau, yang mendorong kakak senior turun ke peringkat kelima. Qin Xianyu sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu tidak puas padaku karena kamu didorong ke bawah? Reputasi itu nomor 2. King Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kakak senior King Yuan adalah murid tertua sekte kami dan juga murid dengan kultivasi tertinggi. Dia sangat dihargai oleh sekte dan merupakan sosok yang paling dihormati di sekte ini pada generasinya. Namun, kakak senior Yuhua sebenarnya adalah murid tersembunyi sekte kami. Bahkan kakak senior King Yuan tidak tahu keberadaanmu. Karena itu, semua orang di sekte percaya bahwa kakak senior Yuhua adalah pilar sejati sekte kami, dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada kakak tertua. Qin Xianyu sedikit terkejut, tidak pernah menyangka bahwa perubahan identitas Tuan Sikong akan menyebabkan perubahan seperti itu. Namun, beberapa hari yang lalu, pemimpin sekte menyatakan bahwa pemimpin sekte berikutnya tidak diragukan lagi adalah saudara senior King Yuan, kata King Yu. Itulah sebabnya permusuhan saudara senior terhadapmu telah berkurang drastis. Namun, karena saudara senior Yuhua adalah murid rahasia sekte kami, banyak orang justru percaya bahwa saudara senior Yuhua adalah murid paling berharga di sekte kami. Bahkan banyak tetua dan ketua sekte tidak tahu bahwa sekte kami memiliki murid seperti saudara senior. Bahkan, semua orang di sekte tidak tahu bagaimana memandang murid sepertimu yang tiba-tiba muncul. Mendengar ini, Qin Xianyu agak mengerti. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi kepala Gunung Qingcheng tidak punya alasan untuk tidak mengetahui identitasnya. Meskipun Gunung Qingcheng secara diam-diam mengakui bahwa ia adalah muridnya, ia bukanlah murid sejati Gunung Qingcheng, melainkan hanya seorang pemimpin. Di masa depan, pilihan pemimpin sekte untuk memerintah seluruh gunung leluhur Taoisme, pasti akan dilakukan oleh murid tertua sekte kami, dan tentu saja bukan oleh seseorang seperti saya, yang merupakan seorang Taois kenaikan yang curang dan palsu. King Yu berkata dengan suara rendah, menurut saudara muda, saudara senior hanya berpikir bahwa sebagai murid rahasia sekte kami, bahkan dia tidak tahu keberadaanmu. Karena itu, dia percaya bahwa saudara senior Yuhua adalah murid sekte kami yang paling berharga, dan lebih penting daripadanya. Dia juga berpikir bahwa kamu mungkin mengancam posisinya, itulah sebabnya dia memiliki dendam seperti itu. Tapi, bagaimanapun juga, kalian adalah sesama murid. Bagaimana mungkin kalian melakukan ini? King Yu membungkuk sedikit dan berkata, jika kakak senior Yuhua mengikuti saranku dan menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak akan bersaing untuk posisi pemimpin sekte Gunung Qingcheng, maka kakak senior tidak akan terlalu dendam. Qin Xianyu meliriknya dan bertanya, penatua mana yang mengajarimu mengatakan hal-hal ini? Ekspresi wajah King Yu sedikit berubah, dan setelah beberapa kali perubahan, akhirnya ia berkata,
meskipun apa yang diajarkan tetua itu benar, setiap kata memang benar. Lagi pula, sebagai murid Gunung Qingcheng, aku sungguh tidak ingin melihat kedua murid terbaik kita saling curiga. Aku meminta kakak senior Yuhua untuk menjelaskan hal ini dengan jelas kepada kakak senior Qing Yuan dan menghilangkan kesalahpahaman. Dengan begitu, Gunung Qingcheng pasti akan makmur dan memiliki masa depan yang cerah. Qin Xianyu tertawa dan berkata, kenapa bukan dia yang harus mengalah? Apa karena dia terlalu sombong? Atau menurutmu kakak senior Yuhua terlihat lebih lemah dan lebih mudah diajak bicara? Ekspresi Qing Yu berubah drastis, dan dia berulang kali mengatakan dia tidak berani. Tepat pada saat itu, terdengar suara dentuman pelan. Gempa bumi dan bencana alam. Alam semesta telah terbalik. Di dalam observatorium kekaisaran, tirai hitam turun, sehitam tinta, mustahil untuk melihat tembus. Tirai hitam perlahan-lahan jatuh, menampakkan istana megah yang membentang di kejauhan, dengan batu bata hijau dan genteng merah. Di depan istana ini, ada sebuah gerbang besar. Gerbang pertama dari 9 gerbang. Qin Xianyu menatap tajam dan melihat gerbang itu berwarna keemasan, megah dan mengesankan, sangat mulia. Dua pintu emas itu terhubung erat, ditutupi dengan pola-pola misterius dan penuh teka-teki yang begitu dalam dan sulit dipahami, sehingga menatapnya seakan-akan menimbulkan rasa pusing. Di atas masing-masing dua gerbang emas terdapat cincin perunggu. Di antara kedua cincin tembaga itu diikatkan kunci emas. Kedua pintu emas ini kemudian dikunci sepenuhnya oleh kunci emas. Ini adalah harta karun rahasia observatorium kekaisaran kita, gerbang 9 kali lipat. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian seperti seorang sarjana muncul di hadapan Qin Men. Qin Xianyu mendongak dan melihat bahwa orang yang bertanggung jawab memang Zhou, sang panitera. Zhou, sang panitera, tersenyum dan berkata, Tuan Sikong telah menyerahkan 9 gerbang kepadaku, dan akulah yang bertanggung jawab atas segalanya hari ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, gambar pemandangan abadi gunung dan sungai berfungsi sebagai kesempatan untuk pencerahan, yang saya yakin Anda semua sudah sangat familiar. Namun, hari ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, kita akan menggunakan 9 gerbang sebagai kesempatan untuk pencerahan. Kebanyakan rekan kultivator mungkin masih belum mengetahui tentang gerbang 9. Panitera Zhou mulai berbicara perlahan. Semua praktisi Tao mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menahan napas. Bahkan Qing Yu, dan bahkan Qing Yuan, murid utama Gunung Qingcheng, murid-murid dari sekte-sekte besar yang cukup akrab dengan gerbang 9 mendengarkan dengan penuh perhatian, takut melewatkan apapun. Qin Xianyu mendengarkan ceramah itu dengan tenang. Nine Gates, seperti namanya, memiliki 9 gerbang. Gerbang ini baru gerbang pertama. Masih ada 8 gerbang lagi yang menanti untuk kau pahami. Zhou, sang panitera, berkata, efek dari 9 gerbang ini cukup sederhana. Yaitu memilah kultivasi seseorang dan menganalisis pemahamannya terhadap setiap ranah. Jika pemahamannya memadai, seseorang bahkan dapat memahami tingkat yang lebih dalam daripada ranahnya saat ini. Silakan perhatikan baik-baik, banyak pola rahasia di pintu. Panitera Zhou memberi isyarat dengan tangannya. Qin Xianyu menatapnya dengan saksama, merasa rune rahasia itu sangat dalam, membuatnya pusing. Inilah pola-pola rahasia yang berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan alam. Setelah Anda memahaminya, Anda dapat mengintegrasikan lintasan energi sejati Anda ke dalam kunci emas, sehingga membuka dan membuka pintu. Ekspresi Panitera Zhou juga cukup serius. Ia berkata, kebanyakan kultivator hanya tahu cara mengikuti langkah-langkah dan berkultivasi dengan cara ini, karena percaya bahwa ini akan meningkatkan kultivasi mereka dan memungkinkan mereka menembus alam. Namun, kebanyakan dari kalian tidak tahu mengapa tindakan dan perilaku seperti ini dapat meningkatkan kultivasi kalian dan memungkinkan kalian menembus alam. Jika seseorang dapat menguraikan pola-pola rahasia, ia dapat memahami misteri-misterinya dan misteri-misteri mendalam dari alamnya saat ini, sehingga membuat alamnya sangat stabil. Jika kalian semua memiliki pemahaman yang cukup, kalian bahkan mungkin dapat menguraikan pola rahasia tingkat tinggi. Semua orang mendengarkan dalam diam. Pendeta Zhou memberi isyarat kepada seorang kultivator parubaya dan berkata, rekan Taois ini memiliki kemampuan untuk memancarkan ki sejati keluar. Jika ia dapat memahami dua gerbang utama pertama, ia akan mampu memahami dan menghayati ranah memancarkan ki sejati keluar. Ranahnya akan stabil. Setelah fondasinya kokoh, tidak akan ada masalah di masa depan, dan kultivasinya akan berjalan lancar. Ini juga akan sangat berguna untuk terobosan di masa depan. Jika Anda, rekan Taois, memiliki pemahaman yang luar biasa dan mampu memahami gerbang di belakang Anda secara menyeluruh, memahami semua rune rahasia alam gangsa, dan menguasainya sepenuhnya, maka dengan tingkat proyeksi ki sejati Anda saat ini, Anda sudah melangkah setengah jalan menuju alam sabumi. Di masa depan, jika Anda menerobos ke alam sabumi dan mengolah alam gang surgawi,
niscaya akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha, karena setelah memahami rune rahasia, pemahaman Anda tentang jalan menuju alam gangsa akan semakin sempurna. Tidak ada teknik rahasia, metode kultivasi, atau kekuatan supernatural di dalam 9 gerbang ini, tetapi semuanya dapat memperdalam pemahaman Anda tentang diri sendiri dan memperjelas persepsi Anda tentang alam Anda. Efektivitasnya begitu hebat sehingga Anda dapat memperoleh manfaat darinya seumur hidup. Itulah penjelasan saya. Sekarang saya meminta kalian masing-masing untuk mempelajari dan memahami rune rahasia ini sendiri. Zhou, sang panitera, menangkupkan tangannya sedikit dan berkata, jika Anda memiliki wawasan, masukkan lintasan sirkulasi energi sejati yang telah Anda peroleh ke dalam kunci abadi. Jika sirkulasi energi sejati jelas dan lintasannya masuk akal, menunjukkan pemahaman Anda tentang alam saat ini, maka kunci abadi akan terbuka untuk Anda. Tapi ingat, setiap kali pintu dibuka, hanya satu orang yang boleh masuk dan keluar. Setelah itu, kunci ajaib akan terkunci kembali, dan hanya orang berikutnya yang bisa membukanya dan masuk dengan menunjukkan pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri. Setelah berkata demikian, cendekiawan yang berbudi luhur itu melambaikan tangannya, lalu jasadnya lenyap seketika, muncul dan lenyap tanpa jejak, benar-benar sosok yang misterius dan sulit dipahami. Tetapi Qin Xianyu tahu bahwa dia masih ada di dekatnya. Masing-masing dari 9 gerbang ini dijaga dan dilindungi oleh pendeta Tao dari Observatorium Kekaisaran. Tatapan Qin Xianyu tertuju pada 2 pintu emas itu, pupil matanya sedikit menyipit itu dapat membantu seseorang memahami dunianya saat ini, memperjelas pemahaman dan persepsinya sendiri, dan dengan demikian membuat fondasinya sangat kokoh. Ia bahkan dapat memahami pola rahasia tingkat tinggi dan memperoleh pemahaman mendalam tentang tingkat yang lebih tinggi, sehingga membuat terobosan di masa depan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Ia cukup terkejut. Ia berbalik dan melihat banyak kultivator bergegas maju untuk melihat lebih dekat. Faktanya, para kultivator memiliki penglihatan yang sangat baik dan dapat melihat pola rahasia di gerbang bahkan dari kejauhan. Namun, karena pola pikir mereka yang berbeda, mereka selalu merasa bahwa mereka dapat melihat lebih jelas dan memahami rahasia dengan lebih mudah jika mereka mendekat. Bagi para kultivator ini, jangankan memahami alam yang lebih tinggi, sekadar memahami alam mereka saat ini saja sudah cukup mendatangkan kebahagiaan besar bagi mereka. Seperti kata pepatah, paviliun bisa dibangun di tanah datar. Jika fondasinya tidak kokoh, bagaimana mungkin paviliun bisa dibangun lebih tinggi? Jika pemahaman seseorang tentang kultivasi terlalu terbatas dan fondasinya terlalu lemah, bagaimana seseorang dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi? Sekalipun seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami dunia saat ini, setiap pemahaman yang diperoleh akan membawa manfaat tambahan dan memperkuat fondasi seseorang. Tepat pada saat itu, seseorang perlahan melangkah maju, mengulurkan tangan, dan meletakkan tangannya di kunci emas itu. Siapa dia? Lu Xuan adalah nomor 1 dalam daftar individu yang luar biasa. Mendengar diskusi semua orang, Qin Xianyu tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Ke-80 orang di dalam ruangan itu berada dalam persepsi mereka, tetapi tidak seorang pun dari mereka menyadari saat Lu Xuan muncul. Jika Lu Xuan tidak mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memperlihatkan dirinya, mungkin tidak seorang pun di ruangan itu akan tahu bahwa dia telah tiba. Setelah diamati lebih dekat, orang ini, yang menempati peringkat pertama dalam daftar individu berprestasi, tampak seperti pemuda berusia awal 20-an. Ia memiliki wajah yang tampan, sikap yang elegan, dan mengenakan jubah kuning muda, yang membuatnya tampak agak polos. Lu Xuan menaruh tangannya pada kunci emas. Sekitar 2 napas. Dengan sekejap, kunci emas itu terbuka dengan sendirinya. Lu Xuan mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka, memperlihatkan pintu kedua. Qin Xianyu memfokuskan pandangannya ke pintu kedua, hanya untuk menemukan bahwa ada penghalang samar dan tak terlihat antara pintu pertama dan kedua, membuatnya sulit baginya untuk melihat rune di pintu kedua. Lu Xuan mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu perlahan melangkah masuk. Namun saat dia melangkah masuk, pintu berdengung dan tertutup perlahan. Kunci emas itu bergetar pelan, seolah ingin mengunci dirinya lagi. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba bergegas keluar, bergerak sangat cepat, dan menyelinap melalui celah pintu. Ini, dia benar-benar masuk. Saat para praktisi tahu masih dalam keadaan terkejut, seseorang terlempar keluar melalui celah pintu. Pria itu mendarat di tanah, berguling beberapa kali, wajahnya pucat pasi dan tak berdarah, dan tidak jelas apakah dia hidup atau mati. Semua orang terkesiap. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati area itu. Zhou, sang panitera, berdiri di hadapan pria itu, alisnya sedikit berkerut, dan berkata, pria ini melanggar aturan dan memaksa masuk melalui gerbang 9. Kultivasinya telah diturunkan 1 tingkat oleh kunci ilahi. Kunci emas pada gerbang 9 lapis disebut kunci abadi. Jika Anda memperoleh cukup wawasan dan memasukkan pemahaman dan persepsi Anda ke dalam kunci ajaib,
Anda dapat membukanya dan mendorong pintunya hingga terbuka. Jika pemahaman seseorang tidak memadai, ia tidak akan dapat membuka kunci ilahi. Akan tetapi, orang ini merupakan pengecualian yang sangat langka sebelumnya. Ia tampak seperti seorang senior yang telah mendalami Taoisme selama bertahun-tahun, tetapi ia hanyalah seorang Taois pengembara, tanpa sekte atau aliran apapun. Oleh karena itu, ia tidak menyadari tabu dan tidak terlalu serius mengikuti aturan observatorium kekaisaran. Oleh karena itu, ia memanfaatkan kesempatan Lu Xuan memasuki pintu kedua dan mendobraknya secara paksa. Pada akhirnya, meski kultivasinya adalah ibel duniawi, dia tetap tersingkir oleh kunci ilahi, sehingga turun satu tingkat kultivasinya. Qin Xianyu sedikit mengernyit, berpikir dalam hati, kehilangan alam berarti mengubahnya dari alam ibel bumi menjadi seseorang yang melepaskan ki sejati. Mungkinkah itu juga menutup semua titik akupuntur yang telah terbuka, dan mengembalikan ki sejati yang telah terkondensasi ke alam ibel bumi kembali ke bentuk aslinya? Kedua hal ini tampaknya tidak benar. Tepat pada saat itu, Panitra Zhou menggelengkan kepalanya sedikit dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi orang yang memiliki tingkat kultivasi ibel bumi itu. Tokoh-tokoh sekuat itu sangat langka di dinasti kebajikan agung kita, desah Zhou, sang panitera. Beberapa hari ini, banyak tokoh kuat telah gugur, tetapi saya tidak pernah menyangka salah satu dari mereka juga akan gugur hari ini. Sungguh menyedihkan. Banyaknya korban di antara tokoh-tokoh kuat pastilah merupakan perbuatan Dewa Pedang Lin Jingtang. Namun, orang dengan aura gangsa sungguh langka. Mereka yang memiliki kesempatan untuk mengolah dao sudah langka. Mereka yang mencapai kesuksesan dalam kultivasi bahkan lebih langka lagi. Dan mereka yang dapat mengolah kekuatannya hingga ke tingkat gangsa bahkan lebih langka lagi. Kehilangan sosok yang begitu hebat memang sangat mengejutkan. Orang ini masih memiliki tingkat kultivasi gangsa, tetapi itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Zhou Zubu menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, orang ini telah dilepaskan oleh kunci abadi ilahi, yang membuat pemahaman dan persepsinya tentang alam gangsa menjadi sangat kacau, sehingga mustahil baginya untuk mengendalikan kekuatan sihir dan ki sejati tingkat gangsa. Dia bahkan kesulitan menggunakan sihir Tao dan kekuatan supernatural. Meskipun ia memiliki tubuh dan kekuatan ibel bumi, pemahaman dan persepsinya benar-benar kacau. Lebih tepatnya, ia seperti orang bodoh dengan fisik yang kuat tetapi pikirannya kacau, seperti anak berusia 3 tahun yang tak terkendali. Petugas Zhou memandang semua orang dan berkata, saya harap kalian semua menganggap ini sebagai peringatan. Semua orang tetap diam, meskipun fisiknya kuat, pikirannya kacau, seperti anak berusia 3 tahun. Seru King Yu cemas. Mungkinkah senior itu sudah gila karena kunci abadi? Bukan begitu. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia hanya memiliki tubuh dan kekuatan ibel bumi. Namun, pemahaman dan wawasan kultivasinya benar-benar kacau, dan dia tidak lagi memiliki pemahaman tentang alam ibel bumi. Mungkin dia hanya memiliki tingkat kultivasi ibel bumi, tetapi dia telah kehilangan pemahaman tentang alam ibel bumi. Dia hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang eksternalisasi ki sejati, dan sulit baginya untuk menggunakan berbagai kemampuannya. Bagi ibel duniawi, mereka yang melepaskan energi sejati mereka memang seperti anak-anak, itulah sebabnya Zhou, sang panitera, mengatakan bahwa mereka seperti anak berusia 3 tahun. Qin Xianyu cerdas dan berwawasan luas, serta mampu melihat banyak hal. King Yu, seorang murid Gunung King Cheng, belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ia berseru kaget, jadi itu maksudnya menjatuhkan seseorang satu tingkat kultivasi. Tapi bagaimana kunci abadi bisa menjatuhkan seseorang? Dilihat dari desahan Zhou Zubu yang berulang kali, sepertinya ia merasa orang ini sudah tidak lagi berada di tingkat kultivasi Gangsha dan tidak ada harapan untuk meningkatkan kultivasinya lagi. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang berbeda dan perspektif yang berbeda. Qin Xianyu, yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tentu saja memiliki perspektif yang lebih tinggi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kalian hanya menganggap kami sebagai kultivator. Perjalanan kultivasi ini seperti mendaki gunung dan membangun tangga. Sosok ibel bumi tadi telah membangun 100 anak tangga ke depan dan saat ini berdiri di anak tangga ke-100, membangun anak tangga ke-101. Setelah terdiam sejenak, Qin Xianyu bertanya, bisakah kau memahaminya? King Yu mengangguk dan berkata, langkah ke-100 adalah tingkat kultivasi ibel bumi. Dia ingin membangun langkah ke-101 agar dia bisa melangkah lebih jauh dalam tingkat kultivasi ibel bumi. Bagus. Qin Xianyu tertawa dan berkata, tapi dia sudah dirobohkan oleh kunci abadi, yang setara dengan menjatuhkannya ke anak tangga ke-99 dan menghancurkan anak tangga ke-100. Jadi, berdiri di anak tangga ke-99, dia tidak bisa membangun anak tangga ke-101. King Yu berkata, mengapa tidak membangun langkah ke-100 sebelum membangun langkah berikutnya? Qin Xianyu berkata,
Ini sama saja dengan memulai kembali dari tahap melepaskan ki sejati dan berkultivasi ke tingkat ibel bumi. Sama seperti memulai kultivasi dari awal lagi. Jika kau kembali ke tahap melepaskan ki sejati, bisakah kau menjamin bahwa kau akan berkultivasi ke tingkat ibel geng dengan keyakinan penuh? King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Begitulah, kata Qin Xianyu. Lagi pula, baginya, mengolah kembali alam ibel bumi mungkin akan lebih sulit daripada seorang kultivator ki biasa untuk mengolah alam ibel gang. Ini karena pemahamannya tentang alam ibel bumi sangat membingungkan dan telah sepenuhnya terdistorsi, yang mengarah pada pemahaman yang salah. Oleh karena itu, ia pada dasarnya tidak berguna. Seperti langkah ke-100, orang biasa dapat membangun langkah untuk mengambil langkah yang lebih tinggi. Anak tangga ke-100 orang ini telah patah. Untuk membangun kembali anak tangga tersebut, pecahan-pecahan sebelumnya harus dibersihkan. Qin Xianyu mendesah dalam hati, singkatnya, jalan kultivasi orang ini tidak ada harapan. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya ke pola rahasia di gerbang pertama dan mempelajarinya dengan saksama. Setelah mengklarifikasi keraguan King Yu, aku tampaknya memperoleh pemahaman lebih dalam tentang kondisi pikiranku sendiri. Pola-pola rahasia itu sebenarnya menjadi sangat jelas, tidak lagi misterius dan mendalam. Ketika Zhou, sang panitera, mendengar Qin Xianyu menjelaskan berbagai hal kepada King Yu, ia diam-diam terkejut. Kemudian ia melihat Qin Xianyu memfokuskan pandangannya pada pola-pola rahasia dan berpikir, pendeta Tao kecil ini dapat secara bertahap memahami perubahan alam kultivasi tanpa bergantung pada 9 gerbang, hanya dengan berbicara kepada orang-orang. Dengan ukuran seperti itu, saya khawatir 2 gerbang pertama hanyalah kata-kata kosong baginya. Pada saat ini, seorang pendeta Tao perlahan berdiri. Pendeta Tao muda itu menoleh dan menatap Qin Xianyu, mengangkat alisnya sedikit, sebelum berjalan menuju gerbang 9. King Yuan, murid tertua Gunung Qingcheng. Pahlawan peringkat kedua dalam daftar tokoh terkemuka, Buddha tanpa amarah, telah meninggalkan ibu kota, sementara Chen Yuan peringkat keempat telah kembali ke sektenya. Saat ini, 3 tokoh yang paling banyak disorot dalam daftar tokoh terkemuka adalah Lu Xuan, peringkat pertama, Dao Jun, peringkat ketiga, dan King Yuan, peringkat kelima. Sekarang Lu Xuan telah memasuki gerbang 9 kali lipat, mungkinkah King Yuan akan memasuki gerbang 9 kali lipat sebelum penguasa Dao kenaikan? Semua orang melirik King Yuan, lalu mengalihkan perhatian mereka ke Yu Hua Dao Jun. Di antara tokoh-tokoh luar biasa dalam daftar talenta, Yu Hua Dao Jun berada tepat di bawah Lu Xuan. Lu Xuan adalah yang pertama masuk, dan semua orang awalnya mengira Yu Hua Dao Jun akan menjadi yang kedua. Namun, tanpa diduga, King Yuan, yang berada di peringkat di bawah Yu Hua Dao Jun, tampaknya telah memimpin. Kemudian, mengingat bahwa keduanya adalah pendeta Tao dan murid Gunung Qingcheng, dan bahwa ada rumor bahwa mereka berdua memiliki dendam, banyak orang langsung menunjukkan ekspresi mengejek. Ini tampaknya seperti sebuah kontes. Jika King Yuan telah memasuki gerbang 9 kali lipat lebih awal, apakah itu berarti kemampuan King Yuan sebenarnya lebih unggul daripada penguasa Dao kenaikan? King Yuan berdiri dan menaruh tangannya di kunci abadi. Sesaat kemudian, terdengar suara renyah. Kunci ajaibnya terbuka. King Yuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, menoleh menatap Qin Xianyu, mengangkat alisnya sedikit. Qin Xianyu hanya tersenyum dan mengabaikannya. Gerbang 9 kali lipat. Setelah menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai hal untuk King Yu, Qin Xianyu merasa bahwa pemahamannya tentang dunia menjadi jauh lebih jelas. Meskipun itu adalah penjelasan untuk King Yu, itu sebenarnya adalah penyortiran pemahamannya sendiri. Tatapan Qin Xianyu tetap tenang saat ia fokus pada pola rahasia di gerbang. Pola rahasia tidak lagi tampak begitu misterius, tidak lagi membuat orang pusing. Di dalam rune rahasia, suatu lintasan berputar perlahan. Setelah Qin Xianyu menyadari perubahan di wilayahnya, dia melihat lintasan ini. 9 gerbang melambangkan berbagai perubahan di berbagai alam. Gerbang pertama melambangkan perubahan pada tahap pertama kultivasi, termasuk perubahan memasuki tahap pemurnian Qi. Teknik yang berbeda menghasilkan variasi yang berbeda. Bahkan metode kultivasi yang sama pun dapat berbeda-beda pada setiap orang. Metode yang sama akan menghasilkan perubahan yang berbeda setelah dipraktikkan oleh orang yang berbeda, dengan tingkat perubahan yang berbeda pula. Perubahan yang halus sulit dideteksi, sementara perubahan yang terlihat jelas sangat berbeda. Pola rahasia pada pintu ini mengandung variasi yang tak terhitung jumlahnya, menyembunyikan semua jenis perubahan kultivasi di dalamnya, menjadikannya mencakup semuanya. Begitu Anda menemukan jalan Anda sendiri dalam pola rahasia, Anda telah memahami esensi pintu ini. Bagi orang awam, memahami lintasan mereka sendiri dalam pola-pola rahasia sangatlah sulit, seperti mengambil jarum perak dari lautan atau menemukan sebutir beras di padang pasir sungguh tugas yang langka dan sulit. Qin Xianyu berbeda. Dia telah menyadari perubahan dalam wilayahnya, jadi menemukan jalannya sendiri tidaklah sulit.
Ia menatap rune-rune rahasia itu dalam diam. Ekspresinya tetap tenang dan tak terganggu. Ada lintasan di dalam pola rahasia tersebut. Lintasannya sangat sederhana, seperti lingkaran, mengalir perlahan. Ini adalah lintasan yang dimiliki Qin Xianyu. Karena metode kultivasi yang dipraktikkannya sangat sederhana, perubahan alamnya juga sangat sederhana. Teknik Ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu pada awalnya merupakan penyempurnaan dari teknik kondensasi Ki, tetapi teknik kondensasi Ki sendiri merupakan metode pernapasan yang paling sederhana. Hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling dekat dengan kenyataan. Kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana. Karena metode ini sederhana dan dekat dengan hakikat realitas sejati, ia langsung menunjuk pada Dao Agung. Teknik sejati Ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu mewujudkan prinsip jalan agung itu sederhana justru karena kesederhanaannya. Oleh karena itu, rune rahasia di atas 9 gerbang juga sangat sederhana. Pintu ini tidak lagi menjadi tantangan baginya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas, lalu melangkah maju. Dia baru melangkah satu langkah ketika tiba-tiba berhenti. Ini, Qin Xianyu melihat ke arah pintu pertama. Semua pola rahasia di gerbang tampaknya menjadi sangat sederhana. Lintasan yang tak terhitung jumlahnya dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke mata Qin Xianyu. Kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana, namun mencakup segalanya. Saat dia memahami lintasan Dao besar, dia juga memahami semua perubahannya. Dari sudut pandang Master Guanxu, semua pola rahasia ini hanyalah berbagai lintasan, seperti rune dan pola susunan. Semuanya termasuk dalam jenis pola tertentu yang sesuai dengan lintasan langit dan bumi, memenjarakan atau menyerap aura tertentu. Pola rahasia gerbang di hadapan kita hanyalah sesuai dengan lintasan langit dan bumi tertentu. Ketika dia melihat hakikat dan memahami perubahannya, segalanya menjadi jelas baginya. Gerbang pertama dari 9 gerbang ini pada dasarnya tidak berguna. Maka pandangannya pun melewati gerbang pertama dan tertuju pada gerbang kedua. Tidak ada kendala. Gerbang pertama tampak lenyap, menyingkapkan rahasia gerbang kedua. Tatapan mata Qin Xianyu menajam, dan dia duduk bersila. Orang sering mencoba, tetapi tanpa terkecuali, tidak ada satupun dari mereka yang dapat membuka pintu pertama ini. Di antara mereka ada banyak tokoh yang kuat dan jahat. Seorang lelaki tua bergumam tak percaya, aku sudah memiliki kultivasi gangsa, dan pintu di depanku ini hanyalah perubahan pada tahap awal pemurnian Qi. Mengapa dengan kultivasiku ini, aku tidak bisa melewati pintu pertama yang melambangkan tahap dasar ini? Saat itu, seorang pemuda berjalan perlahan dan berkata dengan tenang, meskipun kau memiliki kultivasi alam ibel bumi, pemahamanmu tentang alam pemurnian Qi masih belum memadai. Orang tua itu terkejut dan mendongak. Pemuda itu telah melangkah maju dan meletakkan tangannya di kunci pintu. Dengan bunyi klik yang tajam, kunci ajaib itu terbuka. Pemuda itu berbalik dan melirik Qin Xianyu sebelum masuk ke dalam. Orang ini adalah, awalnya peringkat keempat dalam daftar individu luar biasa, sekarang peringkat keenam. Setelah mengenali identitas pemuda itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Qin Xianyu. Individu luar biasa lain dari daftar pahlawan telah masuk, tetapi tampaknya penganut Taoisme kenaikan masih belum mampu memahami gerbang besar ini. Qin Xianyu memusatkan perhatiannya pada gerbang, mengabaikan pandangan orang lain dan tidak menghiraukan tatapan mata orang banyak. Setelah beberapa waktu, beberapa orang secara bertahap mulai memahami kunci ini. Dalam waktu setengah jam, para petani mulai melewati gerbang pertama satu demi satu. Namun Qin Xianyu tetap duduk dan tidak bergerak. Setiap kali seseorang memasuki gerbang utama pertama, orang-orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Taois yang telah naik derajat itu. Secara logika, selain Lu Xuan, penguasa Dao berbulu ini seharusnya menjadi orang yang paling mungkin melewati gerbang pertama, tetapi saat semua orang masuk satu demi satu, dia masih belum dapat memahami misteri gerbang pertama. Lihatlah betapa mudanya dia, tetapi dia sudah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Mungkinkah kemajuannya terlalu pesat, dan pemahamannya tentang berbagai perubahan dalam tingkat kultivasinya sebenarnya kurang memadai? Mungkin begitu. Kemajuannya terlalu cepat, tetapi pemahamannya kurang jelas, sehingga fondasinya tidak stabil, sehingga tidak dapat menembus level pertama. Mendengar perbincangan di antara orang banyak, semua murid Gunung Qingcheng tampak agak muram, lagi pula, penganut Taoisme kenaikan juga merupakan murid Gunung Qingcheng. Seorang pendeta Tao bertanya dengan suara rendah, "Kakak senior King Yu, apakah menurutmu kakak senior Yu Hua ini benar-benar seperti itu, dengan alam yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya pemahamannya kurang?" King Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi dengan kultivasi geng surgawinya, aku sama sekali tidak percaya dia bahkan tidak bisa memahami level pertama." Pendeta Tao itu menghela napas dan berkata, "Kakak senior King Yu, apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" King Yu mengangguk sedikit dan berkata, "Dan kamu?"
Pendeta Tao itu tersenyum kecut dan berkata, saya hanya memiliki 10 cm ki sejati. Alasan saya berhasil mencapai observatorium kekaisaran di antara 72 orang pertama adalah karena saya tidak bertemu musuh yang kuat di labirin. Namun, dengan kultivasi saya yang hanya beberapa ki sejati, saya khawatir akan sulit untuk membuka gerbang pertama ini. King Yu menghela napas, jika kau mempelajarinya dengan saksama, kau mungkin bisa membuka pintunya. Sekalipun kau tidak bisa membuka pintu ini, wawasan yang kau peroleh dari rune rahasia akan sangat bermanfaat untuk menstabilkan ranahmu saat ini dan untuk kultivasimu di masa depan. Mampu memahami 9 gerbang merupakan berkah yang luar biasa. Terlepas dari apakah seseorang dapat membuka 9 gerbang tersebut, pola rahasia di gerbang tersebut akan membawa banyak manfaat. Setelah ini, semua yang hadir akan mendapatkan manfaat dari gerbang 9. Beberapa akan mendapatkan wawasan mendalam dan mendapatkan manfaat yang luar biasa, sementara yang lain hanya akan mendapatkan wawasan dangkal dan mendapatkan manfaat yang lebih sedikit. Itu saja. King Yu menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Qin Xianyu, membungkuk, dan berkata, kakak senior Yuhua. Qin Xianyu mengangkat kepalanya, meliriknya, dan tersenyum, pergilah. King Yu membungkuk dan menuju ke gerbang. Dia menempelkan tangannya pada kunci ajaib itu. Kunci emas telah dibuka. King Yu melangkah masuk. Seseorang melihat ke arah Qin Xianyu. Sang Taois kenaikan tetap duduk bersila, menatap tajam ke arah gerbang, pupil matanya sedikit menyempit, tetapi ekspresinya tetap tenang. Setengah hari lagi berlalu. Secara bertahap, separuh orang melewati gerbang pertama ini. Pada awalnya banyak orang yang memperhatikan Taois kenaikan ini, namun lama-kelamaan mereka tidak terlalu memperdulikannya, hanya sesekali melirik ke arahnya. Hehe, haha. Tiba-tiba terdengar beberapa tawa kecil dari samping, lalu, tampaknya tanpa bisa ditahan, suara itu makin lama makin keras, hingga menjadi sangat mengagetkan. Pria itu berjalan melewati Qin Xianyu, langkahnya melambat dan suaranya menjadi lebih melengking. Qin Xianyu sedikit mengernyit, mengangkat kepalanya, dan meliriknya. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan alis tebal dan mata besar, serta senyum dingin di wajahnya. Ia berjalan menuju gerbang 9 kali lipat. Seorang master setingkat geng surgawi. Seorang jenius peringkat ketiga dalam daftar bakat luar biasa. Tokoh gangsa termuda di dinasti suci kebajikan agung. Dengan 3 bagian kekesalan dan 7 bagian kebencian, dia mencibir, tidak ada yang istimewa. Saksikan saat aku, Jin Guangmu, menerobos 9 lapis gerbang. Setelah berkata demikian, dia menempelkan tangannya pada kunci ajaib itu. Kunci ajaib itu tetap tidak bergerak. Wajahnya menegang, dan dia mencoba 2 kali lagi. Kunci ajaib itu kemudian terbuka dengan bunyi klik. Jin Guangmu menghela napas lega dan melangkah masuk. Ia berbalik dan melirik Taois berbulu yang telah merampoknya, mengangkat alisnya dengan jijik. Makhluk yang merampok orang ini adalah Gu Ulat Sutra Salju dan lebah ilahi bersayap. Qin Xianyu tidak mengingatnya, hanya merasa pria itu tidak dapat dijelaskan. Ia menggelengkan kepala dan mengabaikannya. Pola pada gerbang kedua mengalir. Dia telah menemukan jalannya sendiri. Lintasan yang paling sederhana adalah miliknya. Karena sederhana, ia dapat berkembang menjadi variasi yang tak terbatas. Dengan demikian, ia mengamati dan memahami semua perubahan yang terjadi di gerbang kedua. Pandangannya melewati pintu pertama, melewati pintu kedua, dan berakhir di pintu ketiga. Kedua pintu emas yang tertutup rapat itu tampaknya lenyap tanpa jejak. Berdasarkan apa yang dia katakan kepada King Yu sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dia memiliki wawasannya sendiri tentang perubahan di setiap alam, dan pemahamannya dapat dikatakan sangat tinggi. Petugas Zhou sedikit mengernyit. Ia berkata, 2 gerbang pertama tidak menyulitkannya sama sekali, namun ia duduk di depan gerbang pertama ini hampir seharian penuh, hanya mempelajari rune rahasia di atasnya. Apa yang coba ia lakukan? Setelah Tungku dan Kuali diganti, ia kembali ke wujud aslinya. Ia berperan sebagai kepala juru tulis Observatorium Kekaisaran, manusia sejati naga dan harimau. Ia terkekeh dan berkata, apakah dia ingin melihat bunga di pintu ini? Atau apakah dia pikir dia bisa melihat melalui pintu ini ke pintu kedua? Mungkin, sebuah suara tua menjawab dengan tenang. Zhou, sang panitera, merasa sedikit merinding. Ia berbalik dan melihat Tuan Sikong berdiri di belakangnya. Tuan, keahlian Anda sungguh luar biasa. Anda muncul di belakang saya tanpa saya sadari. Zhou, sang panitera, berkata dengan hormat di matanya, sejak perjalanan terakhir Anda, kultivasi Anda menjadi semakin mendalam. Tuan Sikong tersenyum, tetapi tidak menjawabnya. Ia malah menatap pendeta Tao muda di depan gerbang 9 lapis itu. Panitera Zhou menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, pendeta Tao muda ini sudah duduk di sini seharian. Dia jelas mampu membuka kunci suci,
tapi dia bersikeras duduk di sini dengan sia-sia. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa melihat menembus penghalang ini? Tuan Sikong berkata, itu belum tentu mustahil. Petugas Zhou tiba-tiba terkejut dan berbisik, benarkah? Tuan Sikong tersenyum tipis dan berkata, memang benar begitu. Selama ribuan tahun, mereka yang telah melewati 9 gerbang itu jumlahnya kurang dari 2 orang, kata Tuan Sikong. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuno. Di dunia saat ini, hanya ada 1 orang yang telah melewati 9 gerbang itu. Panitera Zhou membungkuk dan berkata, Tuan Yuan. Itu Yuan Shoufeng. Tuan Sikong mengangguk dan berkata, ketika ia akan menjadi kepala observatorium kekaisaran, ia harus melalui serangkaian ujian, dan 9 gerbang inilah ujiannya. Ujian-ujian itu merupakan ujian tersulit dalam sejarah observatorium kekaisaran. Namun, ia berhasil melewati 9 gerbang ini dan berhasil menjadi kepala observatorium kekaisaran. Panitera Zhou cukup terkejut dan bertanya lagi, bagaimana kabar Tuan? Tuan Sikong menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, setelah mencapai gerbang ke-8, saya berhenti di gerbang ke-9. Kemudian, saya merasa malu dengan kekurangan saya dan mengundurkan diri. Namun, karena saya mencapai gerbang ke-9, mantan kepala observatorium kekaisaran sangat menghargai saya dan menganugerahkan 9 gerbang, yang akan saya jaga. Tentu saja, setelah mengambil alih 9 gerbang, pemahaman saya tentangnya semakin mendalam. Keesokan harinya, saya memasuki 9 gerbang dan melihat pemandangan indah di dalamnya. Tuan Sikong terkekeh beberapa kali, lalu terdiam. Mendengar ini, Panitera Zhou bertanya dengan suara rendah, apa yang ada di balik 9 gerbang? Tuan Sikong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu tidak bisa dikatakan, itu tidak bisa dikatakan. Hanya ketika kau mengambil alih observatorium kekaisaran di masa depan, kau akan bisa mengetahuinya. Petugas Zhou menatap gerbang bertingkat 9 itu, mengerutkan kening, dan berkata, itu tidak apa-apa. Tuan Sikong melambaikan tangannya sedikit dan berkata, bahkan Dewa Naga Harimau pun mungkin tidak akan mampu melewati 9 gerbang. Zhou, sang panitera, menghela napas lega, tetapi kemudian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apa maksudmu ketika kau bilang kau bisa melihat melalui gerbang itu? Tuan Sikong tertawa dan berkata, dulu, Yuan Shoufeng duduk di depan gerbang seharian, lalu bangun dan membuka gerbang 3 kali berturut-turut. Setelah itu, dia membuka 1 gerbang setiap jam. 1 gerbang dibuka setiap jam. Zhou, sang panitera, tersentak. Master Sikong berkata, setelah itu, saya bertanya kepadanya mengapa ia membuka 3 pintu secara berurutan. Ia mengatakan bahwa saat itu, ia menggunakan perhitungan ilahi bawaannya untuk memahami semua perubahan pada 3 pintu pertama, sehingga bahkan pintu-pintu itu pun tidak dapat menghalanginya, dan ia dapat melihat pintu di belakangnya. Sedangkan untuk pintu-pintu selanjutnya, pintu-pintu itu terlalu dalam untuk dipahami sepenuhnya. Ia hanya dapat menemukan jalannya sendiri di dalamnya, tetapi ia tidak dapat lagi melihat pola pintu di balik pintu melalui pintu pertama. Zhou, sang panitera, sedikit terkejut dan berkata, mungkinkah pendeta tahu muda ini juga dapat menggabungkan semua perubahan dalam pola rahasia alam pemurnian Qi ke dalam pemahamannya sendiri, alih-alih terbatas pada satu jejak pemahamannya sendiri. Tuan Sikong tetap diam. Jika seseorang dapat menggabungkan semua perubahan dalam pola rahasia ke dalam pemahamannya sendiri, maka penghalang ini menjadi tidak berarti. Pendeta Tao muda itu duduk bersila sepanjang hari. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Di luar observatorium kekaisaran. Kebanyakan yang berkumpul di sini adalah praktisi Tao. Di antara para kultivator, sebagian besar gagal dalam mengejar pencerahan, karena tidak mampu memahami 9 gerbang. Mereka tidak memiliki afinitas yang diperlukan. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa ingin tahu mereka tentang 9 gerbang. Tentu saja, ada juga yang menunggu dengan cemas karena kerabat dan teman-temannya. Banyak dari mereka adalah tetua dan murid dari berbagai sekte. Meskipun mereka juga tidak mampu memahami gerbang 9, mereka umumnya memiliki murid atau tetua di dalam sekte mereka sendiri. Pada tahun-tahun sebelumnya, hanya 3 orang yang diizinkan memasuki peta pemandangan abadi gunung dan sungai, dan banyak orang akan berkumpul di sekitarnya, menunggu untuk melihat peluang apa yang telah mereka peroleh di dalam dindingnya. Namun kali ini, lebih dari 80 orang berusaha memahami 9 gerbang. Penantian tahun ini akan lebih seru dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana situasi di dalam? Menurut informasi dari dalam, Lu Xuan, yang menempati peringkat pertama dalam daftar bakat luar biasa, telah tinggal di lantai 6 gerbang selama setengah hari. King Yuan, yang berada di peringkat kelima dalam daftar individu luar biasa, baru saja membuka pintu kelima dan mencapai pintu keenam. Adapun bakat-bakat luar biasa lainnya dalam daftar individu luar biasa, serta generasi tua yang telah mencapai puncak ranah Qi dan Sa, sebagian besar masih mempelajari pola rahasia di tingkat keempat dan kelima gerbang tersebut.
Setelah mendengar berita-berita yang sangat luar biasa ini, banyak orang mulai memperhatikan pencapaian saudara dan teman-teman mereka. Seorang lelaki tua mendekat dan berbisik, "Di mana adik laki-lakiku, Jin Guangmu?" Seorang murid observatorium kekaisaran menjawab, dia berdiri di depan gerbang ketiga selama setengah hari. Orang tua itu memuji, "Bagus. Anak ini baru di level ibel bumi, tapi dia sudah mampu memahami 3 gerbang pertama. Ini setara dengan menguasai sepenuhnya ranah pemurnian Qi. Dengan fondasi yang kokoh, kultivasinya di ranah ibel ilahi pasti akan bermanfaat." Saat semua orang sedang berbicara, tiba-tiba sebuah suara bertanya, "Di mana Taois kenaikan?" Di antara semua kultivator di dalam, Ascension Daois mungkin yang paling menonjol selain Lu Xuan, tetapi dia belum membuka pintu pertama. Orang tua itu tiba-tiba mencibir dan berkata, dia mungkin masih bersembunyi di depan gerbang pertama. Lelaki tua itu sangat marah karena adiknya, Jin Guangmu, dirampok, terutama petir bergulir yang diperolehnya dengan harga mahal dari Ming Rentang sebagai harta karun pelindung. Ia berniat memberikannya kepada Jin Guangmu untuk perlindungan, tetapi benda itu telah dirampas oleh Taois Ascension. Murid observatorium kekaisaran menjawab, menurut informasi tadi, Taois kenaikan memang masih berada di luar gerbang pertama. Mendengar ini, banyak orang menghela napas. Para tetua dan murid Gunung Qingcheng juga tampak muram. Kakak senior Jin Guangmu terkekeh dan berkata, sangat muda namun tingkat kultivasinya sangat tinggi, tetapi pemahamannya tidak setinggi itu. Penguasa Dao kenaikan telah bangkit. Tiba-tiba seseorang membisikkan sesuatu. Qin Xianyu memegang segel hukum dan menekannya ke tanah. Tanda yang menyentuh bumi. Kemudian, dia perlahan berdiri dan menatap pintu pertama. Dia baru saja menguasai gerbang tingkat pertama. Tidak, dia tampaknya tidak punya niat untuk pergi. Jika seseorang memahami pintu ini, mereka dapat memasukkan wawasan mereka sendiri ke dalam kunci emas, yang menyebabkan kunci suci ini terbuka, lalu mereka dapat mendorong pintu tersebut dan masuk. Namun, penganut Taoisme kenaikan itu berdiri namun tidak melangkah sedikit pun. Dia melihat ke arah pintu pertama. Pandangannya tertuju pada gerbang. Akhirnya, dia diam-diam menatap kunci ajaib itu. Patah. Suara lembut. Kunci ajaib itu tiba-tiba terbuka. Kedua pintu besar terpisah di tengah dan terbuka perlahan ke kedua sisi. Pendeta Tao dari Gunung Qingcheng, yang energi sejatinya hanya 4 inci, tersentak kaget dan berseru, dia benar-benar membuka kunci suci dari jauh dan mendorong pintu pertama. Pemandangan ini sungguh mencengangkan, tetapi untungnya itu baru gerbang pertama. Beberapa orang menghela napas lega, tetapi kemudian merasa ada yang tidak beres. Setelah mengamati lebih dekat, mereka melihat bahwa Taois Ascension masih belum melangkah dan belum melewati gerbang pertama. Gerbang pertama terbuka lebar, tetapi Taois Ascension berhenti di jalurnya. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, tak seorang pun berani melewati gerbang ini, dan mereka semua memusatkan perhatian pada Taois Ascension. Tatapan mata Qin Xianyu sedikit menajam saat mendarat di pintu kedua. Kunci ajaib di pintu kedua tampaknya merasakan tatapannya, lalu mengeluarkan suara lembut lainnya. Kunci ajaib dibuka, dan pintu kedua terbuka. Dia tetap tidak bergerak, tatapannya tertuju pada kunci ajaib di pintu ketiga. Sebuah jepretan lembut. Kunci ajaibnya terbuka dengan sendirinya. Baru saat itulah Qin Xianyu perlahan melangkah maju. Semua orang terdiam. Pendeta Tao dari Gunung Qingcheng berbisik, melihat kunci abadi hanya dengan sekali pandang. Qin Xianyu melihat kunci dewa dengan sekali lirikan, lalu membuka 3 gerbang dengan lirikan lainnya. Para kultivator yang tersisa yang belum membuka 9 gerbang semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Qin Xianyu bangkit dan berjalan menuju gerbang utama pertama. Para pembudidaya yang telah mendorong satu pintu dan memahami pintu kedua semuanya merasakan ada yang tidak beres, berbalik, dan semuanya tercengang. Namun, pintu ketiga juga terbuka. Jin Guangmu telah melewati 2 gerbang dan sekarang berdiri di depan gerbang ketiga. Tiba-tiba, pintu ketiga terbuka. Jin Guangmu merasa aneh, karena semua orang di sekitarnya fokus memahami rune rahasia di pintu, tak seorang pun menyentuh kunci dewa, juga tak seorang pun mencoba membukanya. Mengapa kunci dewa itu terbuka tanpa peringatan? Mengapa pintunya terbuka tanpa alasan? Terkejut, ia tiba-tiba merasakan gerakan di belakangnya. Saat berbalik, ia melihat kedua pintu di belakangnya juga terbuka. Ditambah lagi pintu di depannya. Ketiga pintu terbuka sekaligus. Pendeta Tao muda ini, ketika Jin Guangmu melihat Taois berbulu sudah berdiri dan berjalan menuju gerbang, sebuah pikiran tak masuk akal langsung muncul di benaknya. Dia membuka kunci pintu dari jarak jauh, mendorong pintu dari jarak jauh, dan membuka 3 pintu berturut-turut. Tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Saat Qin Xianyu berjalan melewatinya, ia seakan teringat pria parubaya dengan tawa yang melengking itu. Ia berhenti sejenak, meliriknya 2 kali, lalu melewati pintu ketiga menuju pintu keempat.
Ketiga pintu di belakangnya tertutup satu per satu. Pipi Jin Guangmu berkedut, dan dia merasakan sensasi terbakar saat area yang tadinya disapu tatapan Qin Xianyu padanya kini memerah karena darah. Kakak senior Yu Hua, King Yu, yang berdiri di depan gerbang keempat, juga sangat terkejut. Ketika menyadari keributan di belakangnya, ia menoleh ke belakang dan melihat ketiga gerbang terbuka bersamaan, dan kakak seniornya, Yu Hua, berjalan perlahan melewatinya. Selain beliau, masih banyak tokoh-tokoh hebat lainnya, termasuk mereka yang telah mencapai puncak kemampuannya dan banyak talenta muda yang masuk dalam jajaran 10 besar daftar individu luar biasa. Orang-orang ini, tanpa terkecuali, semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut dan sangat terkejut. Pemuda yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar individu luar biasa itu tampak terkejut dan berbisik, seorang yang terlambat berkembang setelah bertahun-tahun bekerja keras. Qin Xianyu berjalan melewati 3 gerbang dan tiba di gerbang keempat. Ia tersenyum kepada semua orang, lalu mengangguk ke arah King Yu. King Yu berkata dengan suara rendah, "Selamat, kakak senior." Qin Xianyu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali kamu sudah mencapai level keempat. Berusahalah untuk mencapai level kelima." Alamat rilis pertama novel ini di ponsel, tautan ke versi seluler. King Yu berkata, "Terima kasih atas kata-kata baikmu, kakak senior." Seorang pemuda lain dalam daftar orang-orang berprestasi tampak sangat tidak senang dan tidak bahagia. Ia berkata, "Kamu sendiri baru membuka 3 gerbang, tapi kamu bertingkah seolah-olah kamu hebat, menguliahi dan mengajar orang lain. Jangan lupa, orang lain sudah mencapai gerbang keempat sebelum kamu." Pemuda itu awalnya berpikir bahwa Taois kenaikan itu biasa saja, memiliki alam yang tinggi tetapi kurang wawasan, jauh lebih rendah daripada dirinya. Namun, kini ia menemukan bahwa Taois kenaikan itu telah menembus 3 lapis penghalang, dan bahkan membukanya dari jarak jauh, yang sungguh luar biasa. Ia pun merasa kesal, dan dengan mengandalkan fakta bahwa nyawanya tidak terancam di ibu kota, ia melontarkan komentar sarkastis. Qin Xianyu tersenyum padanya, tetapi dia tidak menjawab. King Yu minggir, memberi isyarat agar Qin Xianyu dapat mengamati rune rahasia dari sisinya. Qin Xianyu berjalan perlahan, mengangguk kecil padanya, lalu berjalan melewatinya. King Yu masih terkejut saat melihat kakak senior tingkat kenaikan itu meletakkan tangannya di kunci emas. Bunyi yang keras, kunci ajaib itu tiba-tiba terbuka. Pintu keempat terbuka. Dunia luar. Seorang pria bergegas keluar dari dalam observatorium kekaisaran. Apakah Lu Xuan sudah menembus level ke-7 lagi? Ketika ditanya pertanyaan, murid observatorium kekaisaran itu, terengah-engah, mengangguk dan berkata, "Ya." Semua orang mengangguk pelan, seolah sudah diduga. Jin Guangmu lalu bertanya, "Bagaimana dengan yang lainnya, seperti adik laki-lakiku Jin Guangmu?" Murid itu tersentak, kebanyakan hal tetap sama, tapi ada satu. Kakak senior Jin Guangmu mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Ia menyalurkan energi Taoisnya ke dalam tubuh Jin Guangmu untuk melegakan napasnya, sambil berkata, "Jangan gugup. Jangan gugup, bicaralah pelan-pelan. Bicaralah pelan-pelan." Murid observatorium kekaisaran menarik napas beberapa kali sebelum berkata, "Taois kenaikan." Kakak senior Jin Guangmu tertawa dan berkata, "Apakah pendeta Tao kecil itu akhirnya membuka pintu pertama?" Murid observatorium kekaisaran menjawab, "Ya." Kakak senior Jin terkekeh dan berkata, "Untungnya dia bisa membuka pintu pertama saat ini. Semoga dia bisa membuka pintu kedua dalam 7 hari." Semua orang tertawa. Tidak. Murid Qin Tianjian akhirnya punya waktu untuk berbicara. Yu Hua Daojun tidak menggunakan tangannya. Dia melihat melalui kunci dewa sekilas dan mendorong 3 gerbang dari udara tipis untuk mencapai gerbang keempat. Patah. Kakak senior Jin tiba-tiba menarik napas dan mulai batuk terus-menerus. Murid observatorium kekaisaran awalnya berada di bawah pengaruh energi sejatinya, tetapi tiba-tiba, energinya menyimpang, menyebabkan dia tersandung ke depan beberapa kali dan jatuh ke tanah. Dapatkah Anda melihat melalui kunci ajaib itu sekilas? Melihat melalui 3 lapis pintu secara sekilas. Kesunyian. Tepat pada saat itu, langkah kaki tergesa-gesa mendekat lagi, dan seorang murid lain dari observatorium kekaisaran bergegas keluar, terengah-engah, dan berkata, "Ascension. Ascension Daois." Pada titik ini, semua kultivator yang hadir sangat penasaran, dan seseorang segera bertanya, "Bagaimana kabar Tuan Taois kenaikan?" Dia menerobos gerbang utama lainnya, mencapai tingkat kelima. Petugas Zhou berbisik, Tuan Yuan mendobrak 3 gerbang berturut-turut, dan pendeta Tao kecil ini membuka 4 gerbang sekaligus. Tuan Sikong menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara berat, "Ini belum berakhir." Panitera Zhou melihat lokasi 9 gerbang dan berkata, "Lu Xuan sudah berpindah dari gerbang ke-6 ke gerbang ke-7. Mungkinkah dia bisa menyusul Lu Xuan dalam sekali serang?" Tuan Sikong berkata dengan tenang,
itu belum tentu mustahil. Zhou, sang panitera, berkata, 3 gerbang berikutnya benar-benar alam naga dan harimau. Aku khawatir bahkan Lu Xuan pun akan terhenti di sini. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Taois muda ini untuk mengejar Lu Xuan. Tuan Sikong berkata, tidak akan memakan waktu lama. Gerbang kelima. Hanya ada segelintir orang di sini, kebanyakan tokoh tua yang telah mencapai puncak alam gangsa. Satu-satunya orang lainnya adalah King Yuan, mantan anggota peringkat ketiga daftar pahlawan dan sekarang anggota peringkat kelima daftar pahlawan, murid tertua Gunung Qingcheng. Kamu berhasil mengejar. King Yuan meliriknya dan berkata, sebagai murid rahasia Gunung Qingcheng, sungguh mengecewakan jika kau bahkan tidak bisa menembus level pertama. Tapi aku selalu percaya bahwa kau tidak setidak kompeten itu, dan memang, kau tidak setidak kompeten yang dipikirkan orang lain. Qin Xianyu tersenyum tipis dan berkata, saya punya beberapa wawasan. King Yuan berkata, Lu Xuan telah menguraikan pola rahasia gerbang ini dan mencapai gerbang ke-6, sementara aku telah berada di gerbang kelima ini selama hampir setengah hari. Mendengar kata-katanya, Qin Xianyu sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Setelah memikirkannya sejenak, ia menyadari bahwa King Yuan menyebut dirinya sebagai aku. Gunung Qingcheng merupakan gunung leluhur Taoisme pada masa dinasti suci kebajikan agung, dan dikenal sebagai rumah leluhur Taoisme oleh para pengikut Tao di dunia. Setiap pendeta Tao ortodoks mengaku sebagai murid Gunung Qingcheng. Murid sejati Gunung Qingcheng juga sangat peduli dengan identitas mereka sebagai pendeta Tao. Ketika King Yuan menyapa Qin Xianyu dengan sebutan saya, jelaslah bahwa ia menganggap Qin Xianyu sebagai seorang bangsawan dan seseorang yang setara derajatnya, tanpa menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Qin Xianyu tidak tahu bagaimana harus menanggapi. King Yuan berhenti sejenak, lalu menoleh ke Qin Xianyu dan berkata, kau adalah murid rahasia Gunung Qingcheng, dihormati sebagai pemimpin generasi murid Gunung Qingcheng saat ini, pilar generasi sekarang, dan harapan terbesar Gunung Qingcheng di masa depan. Tapi aku tidak pernah menerimanya. Karena sekte ini jauh lebih menghargaimu daripada aku, maka aku akan memanfaatkanmu selama setengah hari ini. Ekspresi wajah King Yuan berubah serius, dan dia berkata dengan suara berat, mulai saat ini, kau dan aku akan bekerja sama untuk memahami rahasia sekte ini. Jika kau bisa mengungkap misteri di hadapanku, melihat melalui perubahan pola rahasia, membuka kunci ilahi, dan mendorong pintu kelima. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menghormatimu sebagai pemimpin murid-murid Gunung Qingcheng masa kini. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak senior. Saya juga akan mundur dari jabatan ketua sekte Gunung Qingcheng berikutnya. Setelah saya kembali ke gunung, saya akan meminta ketua sekte dan para tetua untuk menyerahkan jabatan itu kepada Anda. Ekspresi King Yuan tenang, tetapi kata-katanya berat. Para tokoh generasi tua yang telah mencapai puncak tahap pemurnian Qi semuanya menoleh, memperlihatkan ekspresi terkejut dan kaget. Qin Xianyu sedikit mengernyit, merenung sejenak, lalu melangkah maju. Dia menempelkan tangannya pada kunci ajaib itu. King Yuan, kamu harus ingat bahwa di antara murid-murid Gunung Qingcheng saat ini, kamu memang yang paling menonjol. Qin Xianyu mendesah pelan dan berkata, kamu adalah murid senior Gunung Qingcheng, orang paling menonjol di Gunung Qingcheng, dan satu-satunya kandidat untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya. Sebuah jepretan lembut. Kunci ajaibnya terbuka. Pintu kelima terbuka. Qin Xianyu melangkah masuk. Beberapa tokoh kuat di belakang mereka saling bertukar pandang, wajah mereka pucat pasi karena ngeri. King Yuan tetap diam, namun tatapannya perlahan meredup dan kehilangan warnanya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid rahasia sekte kita, dan seperti yang diharapkan dari murid paling berharga di zaman kita, kau memang jauh lebih unggul dariku. Gerbang ke-6. Lu Xuan tidak ada di sini. Di sini benar-benar sunyi. Hanya Qin Xianyu yang hadir. Lu Xuan sudah melewati gerbang ke-6. Qin Xianyu memuji, seperti yang diharapkan dari talenta terbaik dalam daftar individu luar biasa, seorang jenius muda dengan Qi dan Sa yang sempurna. Gerbang ke-6 ini melambangkan berbagai perubahan dalam alam geng surgawi. Meskipun Qin Xianyu berada di alam geng surgawi, ia belum membuka ke-36 titik akupuntur di alam geng surgawi dan belum mengalami perubahan di puncak alam geng surgawi. Oleh karena itu, pintu ini tidak semudah pintu-pintu sebelumnya baginya. Tuan Sikong merenung dan berkata, untuk membuka gerbang ke-6, seseorang secara teoritis harus memenuhi syarat untuk mencapai tingkat gangsa yang sempurna. Petugas Zhou mengangguk pelan. Ia juga menyadari bahwa tingkat ke-6 berisi semua perubahan alam geng surgawi, dan Taois muda Yuhua belum mencapai puncak alam geng surgawi, juga belum mencapai tingkat gangsa yang sempurna. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi Taois muda itu untuk memahami tingkat ke-6. Bahkan jika seseorang telah mencapai puncak alam gangsa, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami tingkat ke-6 ini. Sama seperti lelaki tua dengan aura ganas tadi, yang keahliannya jauh melampaui alam pemurnian Qi,
dia masih berdiri lama di depan alam pemurnian Ki tingkat pertama, tidak mampu melewatinya. Sama halnya dengan mereka yang sudah mencapai puncak alam ibel surgawi sebelum gerbang kelima, mereka sudah membuka semua 36 titik akupuntur alam ibel surgawi, tetapi ketika dihadapkan dengan gerbang kelima, yang melambangkan alam ibel bumi, mereka tetap terhenti dan tidak dapat bergerak maju, dan belum mampu membuka kunci abadi. Setelah berpikir sejenak, Pendeta Zhou berkata, Lu Xuan sendiri berada di puncak alam gangsa, dan telah membuka ke-36 titik akupuntur di alam geng surgawi. Ditambah dengan bakat bawaannya, gerbang ke-6 ini hanya menghalanginya selama 2 jam. Namun, pendeta Tao muda yang telah mencapai keabadian ini, meskipun juga berada di alam geng surgawi, baru membuka beberapa titik akupuntur dan belum membuka ke-36 titik akupunturnya. Ia tidak menyadari semua perubahan ini dan mungkin harus berhenti di sini. Tuan Sikong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, belum tentu. Bagaimana itu mungkin? Kakak senior Jin berseru takjub, dia membuka 5 gerbang. Dia sudah sampai yang ke-6. Padahal baru sehari. Sebenarnya, dia hanya berada di luar pintu sebelumnya, seorang lelaki tua merenung. Dia mendobrak 5 pintu dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Mereka menerobos ke 5 gerbang itu dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Kakak senior Jin menelan ludah dengan susah payah, tak dapat berkata apa-apa. Sebelum gerbang ke-6, Qin Xianyu memperhatikan dengan tenang untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Gerbang ke-6 melambangkan semua perubahan di puncak alam geng surgawi, yang merupakan kesempurnaan alam gengsa. Qin Xianyu merenung dan berkata, ini telah melampaui tingkat kultivasiku sendiri. Ketika pola rahasia di pintu melampaui tingkat kultivasi seseorang, hampir mustahil untuk memahami misterinya yang mendalam. Bahkan dengan bakat luar biasa dan pemahaman yang mendalam, hal itu tidak akan banyak berguna. Namun bagi Qin Xianyu, ada cara lain. Pola rahasia pada pintu ini melambangkan semua perubahan di alam geng surgawi, yang mengandung misteri tak berujung, tetapi pada hakikat, semuanya masih berupa garis dan pola. Betapapun misteriusnya atau sulitnya memahaminya, ia tetap terdiri dari garis-garis. Lintasan energi sejati Qin Xianyu sendiri adalah yang paling sederhana. Justru karena sederhana, terdiri dari garis-garis paling dasar, lintasan tersebut dapat membentuk pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan variasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika Guru Guansu ada di sini, saya khawatir kita tidak perlu melakukan hal sejauh ini. Qin Xianyu menghela napas dan meletakkan tangannya di kunci abadi. Meskipun tingkat kultivasi Taois tua itu tidak tinggi, ia hanya melepaskan energi sejatinya. Meskipun energi sejatinya hanya 3 inci, berbeda dari energi sejati kultivator Tao biasa yang hanya 9 inci, energi sejati yang dilepaskan tetaplah energi sejati. Namun, eksplorasi Taois tua terhadap banyak hal berada di luar jangkauan bahkan banyak kultivator Tao yang sangat terampil. Meskipun para kultivator memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka hanya berfokus pada latihan mereka. Namun, Guru Agung Guansu, yang tidak dapat berkembang lebih jauh, justru tekun mempelajari hakikat segala sesuatu. Pendeta Tao tua ini memiliki pemahaman yang luar biasa dan bakat yang tak tertandingi. Dengan pembelajaran yang saksama, ia akhirnya dapat melihat menembus segala sesuatu dan memahami esensinya. Inti dari gerbang ke-6 ini adalah serangkaian garis dan pola. Membuka, gumam Qin Xianyu. Kunci ajaibnya terbuka. Pintu ke-6 terbuka. Di balik pintu itu ada seseorang, menghadap pintu ke-7, membelakangi Qin Xianyu. Orang itu tampaknya tidak menyadari keributan di belakangnya, dan alih-alih berbalik, ia terus menatap gerbang ke-7 di depannya. Pria itu mengenakan jubah kuning muda, berdiri tegak, dan memancarkan aura kebanggaan, tidak tergerak oleh hal-hal eksternal. Di puncak daftar individu yang luar biasa adalah Lu Xuan. Qin Xianyu melangkah masuk dan tiba di gerbang ke-7. Pendeta Tao itu perlahan melangkah maju dan berdiri di samping orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar individu luar biasa. Keduanya berdampingan. Amati pola rahasia di pintu dengan tenang. Di dalam observatorium kekaisaran, bunga-bunga di dalam ruangan tadinya berseri-seri dan indah, tetapi karena tidak dirawat selama beberapa hari, kini tampak agak lesu. Di samping jendela, di samping bunga-bunga, berdiri seorang wanita berpakaian merah. Wanita itu berpakaian merah dan tampak sangat tinggi. Meski berpakaian merah, dia tidak tampil glamor, melainkan memiliki sikap yang dingin dan acuh tak acuh. Setelah diamati lebih dekat, kulit wanita itu sebening dan sekilap giok, dengan kilau yang halus. Wajahnya yang elok membuatnya semakin cantik daripada bunga-bunga, membuat bunga yang tadinya agak layu di sampingnya tampak tak bernyawa. Setelah beberapa saat, wanita itu berbisik, bagaimana kabar pendeta Tao muda itu? Suara seorang gadis pemalu datang dari belakang, berkata, Nona, penguasa Dao kenaikan baru saja memasuki gerbang 9. Saudari ke-7 mendesah pelan, hanya memasuki gerbang 9.
Pelayan di belakangnya berkata, bukan hanya itu, ku dengar dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya melirik pintu dan mengetuknya, lalu mendorongnya hingga terbuka, dan bahkan membuka 3 pintu berturut-turut. Kakak ketujuh tersenyum tipis dan berkata, kamu membuatku khawatir sepanjang hari, tapi sekarang kamu akhirnya menunjukkan sedikit harapan. Pelayan itu terkekeh pelan, Nona, Anda tidak tahu. Banyak orang bilang dia terlalu muda untuk menembus alam secepat itu, yang berarti pemahamannya terlalu mendalam. Tapi ketika dia menembus 3 gerbang berturut-turut, dia tercengang. Kudengar ada seorang pria yang mengejek Dao Jun sebelum memasuki gerbang ke-9. Kemudian, ketika Dao Jun berjalan melewatinya, kudengar wajah pria itu berubah menjadi hijau. Kakak ketujuh mengangguk pelan dan berkata, pergilah dan selidiki lagi, dan beritahu aku jika kau menemukan sesuatu. Hehe, tidak perlu, beritanya baru saja datang. Pelayan itu tertawa, Yu Hua Dao Jun melihat sekilas ketiga gerbang itu, lalu dengan mudah membuka gerbang ke-4. Soal gerbang ke-5, kudengar murid tertua Gunung Qingcheng bertaruh dengan Dao Jun. Jika Dao Jun menang dan membuka gerbang terlebih dahulu, dia akan menjadikan Dao Jun murid tertua Gunung Qingcheng dan mengangkatnya sebagai pemimpin sekte berikutnya. Suara suster ketujuh tetap tidak berubah saat dia bertanya, dan hasilnya. Pelayan itu berkata, akhirnya, Sang Taois hanya mengulurkan tangannya dan membuka pintu ke-5. Kakak ketujuh tersenyum, senyum yang cukup menawan. Tapi, pelayan itu ragu-ragu, kudengar ketika Dao Jun membuka pintu, dia bilang ketua sekte berikutnya akan tetap murid Gunung Qingcheng yang sama. Sepertinya dia tidak berniat menggantikan ketua sekte Gunung Qingcheng. Senyum yang baru saja muncul di wajah Seven Sister tiba-tiba lenyap, digantikan oleh sedikit kekesalan di matanya. Sekarang, tampaknya Dao Jun telah mencapai tingkat ke-7, dan setara dengan Lu Xuan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar bakat luar biasa. Pembantu itu cukup mahir membaca ekspresi orang, dan suaranya perlahan-lahan merendah. Suster ketujuh berkata perlahan, kamu boleh pergi sekarang. Kabari aku jika kamu punya kabar. Pelayan itu memberi hormat lalu pergi. Ekspresi saudari ketujuh sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, dasar bocah nakal, beraninya kau berbohong padaku. Dia bersenandung pelan, tampak tidak puas, dan setelah beberapa saat, akhirnya mendesah dan memandangi bunga-bunga yang sudah beberapa hari tidak dirawatnya. Sambil mendesah pelan, dia bangkit, mengambil ketel, menuangkan segelas air, dan memercikkannya ke tanah di sekitar pot bunga. Taois kenaikan. Jadi namanya Qin Xianyu. Bersambung. Lu Xuan memiliki wajah yang tampan, mengenakan jubah kuning muda, dan memiliki sosok yang tinggi dan tegap. Dia menatap pola-pola rahasia pada gerbang di depannya dengan tenang, tatapannya tak tergoyahkan, sepenuhnya terserap. Melihat dia tidak berbicara, Qin Xianyu tidak mengganggunya dan diam-diam mengawasi gerbang juga. Ini adalah gerbang ke-7. Pintu ini melambangkan perubahan pada level naga dan harimau. Siapapun yang dapat menemukan jalannya sendiri dari sini akan menemukan jalan menuju alam naga dan harimau, dan manfaat yang akan mereka peroleh tidak akan terukur. Jika perkiraanku benar, pola rahasia pada pintu ini terkait dengan perubahan tahap awal alam naga macan. Qin Xianyu telah membaca catatan cendekiawan berjubah hijau mengenai perbedaan tingkat naga harimau, dan juga telah dengan cermat membaca teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu yang telah disempurnakan oleh cendekiawan berjubah hijau. Oleh karena itu, ia sebenarnya cukup jelas tentang pembagian wilayah. Begitu tungku perapian dipindahkan dan kuali diubah, serta seseorang kembali ke keadaan bawaan, maka orang tersebut dianggap telah melangkah setengah jalan ke alam naga macan, yang mana beberapa kultivator biasa menyebutnya sebagai tahap awal alam naga macan. Setelah itu, seseorang harus memadatkan air, api, yin, dan yang di dalam tubuh, mengubahnya menjadi naga dan harimau, lalu menaklukkannya. Ini juga terbagi menjadi dua ranah, yang disebut menaklukkan harimau dan menaklukkan naga. Tahap terakhir adalah menyatunya naga dan harimau, sehingga lahirlah kuah emas dan cairan giok, mencapai puncak alam naga dan harimau. Qin Xianyu menatap pola rahasia di pintu, tetap diam. Gerbang ke-7 ini disebut gerbang primordial, melambangkan tahap awal naga dan harimau. Saat itu, Lu Xuan berkata, ketika gangsa telah sempurna, tungku dan kuali dapat dipindahkan dan an-an internal dapat diubah, dan 5 elemen serta 8 trigram dapat diubah menjadi 8 trigram primordial. Oleh karena itu, ada juga pepatah untuk kembali ke keadaan primordial. Suara Lu Xuan lembut, namun mengandung sedikit nada acuh tak acuh. Qin Xianyu menatapnya dan melihat bahwa sosok teratas dalam daftar individu luar biasa itu masih menatap tajam ke gerbang ke-7 di depannya. Lu Xuan hanya menatap gerbang di depannya, tanpa menoleh ke pendeta Tao muda itu, tetapi berkata dengan tenang, gerbang ke-6 berisi perubahan alam geng surgawi. Hanya mereka yang telah mencapai kesempurnaan gangsa yang dapat memahaminya, tetapi bahkan mereka pun hanya memenuhi syarat untuk memahaminya.
Mereka mungkin tidak dapat mendorong gerbang keenam. Qin Xianyu mengangguk pelan, penuh pengertian dalam hatinya. Seseorang mungkin telah mencapai taraf kultivasi tertentu, tetapi pemahamannya belum tentu jelas. Sekalipun seseorang telah mencapai puncak Qi dan Sa, hanya sedikit orang yang dapat memahami tingkat keenam. Kebanyakan orang yang telah mencapai puncak Qi dan Sa kemungkinan besar akan terhalang sebelum mencapai tingkat keenam. Lu Xuan berkata dengan tenang, kalau aku tidak salah, ada cukup banyak orang di puncak alam Gangsa yang masih terganggu oleh perubahan Sa bumi tingkat kelima, benarkah? Qin Xianyu mengangguk dan berkata, benar. Lu Xuan menatap pola-pola rahasia di gerbang, matanya sedikit menyipit. Ia berkata dengan tenang, menurutku, mereka yang bisa membuka gerbang kelima dan mencapai gerbang keenam seharusnya adalah orang-orang di puncak alam Gangsa. Namun, orang-orang di puncak alam Gangsa ini pada dasarnya tidak mampu membuka gerbang keenam. Bahkan kau, penguasa Dao Ascension, awalnya kukira kau paling banyak bisa membuka gerbang kelima, yang merupakan bagian dari transformasi Ibel Bumi, tetapi berhenti di gerbang keenam. Awalnya aku berpikir bahwa kali ini, akulah satu-satunya yang berhasil mencapai gerbang ketujuh dalam ujian 9 gerbang. Setelah mengatakan itu, ia terdiam sejenak. Lalu ia berkata, aku tak pernah menyangka akan ada penguasa Dao Ascension lain yang setara denganku. Yang paling tak masuk akal adalah kau masih di alam geng surgawi. Kau bahkan belum mencapai puncak alam geng surgawi. Qin Xianyu berkata, kamu menyanjungku, itu hanya kebetulan. Kau terlalu rendah hati. Lu Xuan sedikit mengernyit dan berkata, tapi aku juga sangat bingung. Kau baru berada di tahap awal alam geng surgawi dan belum mencapai puncak alam geng surgawi. Bagaimana kau bisa memahami semua perubahan di alam geng surgawi dan membuka gerbang keenam? Sebelum Qin Xianyu sempat menjawab, pemuda yang menempati peringkat pertama dalam daftar individu berprestasi itu berkata, kau tak perlu menjawabku. Meskipun aku bingung, aku tak tertarik untuk tahu alasannya. Qin Xianyu tersenyum masam. Lalu Lu Xuan sedikit menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan berjalan pergi. Qin Xianyu tampak terkejut. Ia bertanya, mau kemana? Awalnya aku berada di puncak alam Qi dan Sa, dan membuka gerbang keenam adalah batasku. Sekarang, jika aku mendapatkan sesuatu dari melihat gerbang ketujuh, maka aku telah mencapai puncak. Lu Xuan terus berjalan, membuka pintu keenam, melangkah maju, dan berkata dengan tenang, pola rahasia berikut ini terlalu rumit. Terus mengamati akan bermanfaat, tetapi tidak banyak, jadi tidak perlu membuang waktu. Dia berjalan melewati gerbang keenam tanpa melirik tanda misterius di belakangnya. Pintu keenam tertutup perlahan. Antara gerbang ketujuh dan keenam, hanya Qin Xianyu yang tersisa. Keheningan meliputi seluruh tempat, tidak ada suara. Qin Xianyu tetap diam. Gerbang ketujuh melambangkan tahap awal alam naga dan harimau, yang berada di luar tingkat kultivasi dan keterbatasan penglihatan seseorang pada tingkat Gangsa. Bagi seseorang di level Gangsa, gerbang ketujuh ini pastilah sangat mendalam dan samar. Jika mereka memaksakan diri untuk mencoba, semangat mereka kemungkinan besar akan cepat layu, membuat mereka lesu dan bahkan menderita kerusakan mental, yang mengakibatkan sakit kepala hebat. Lu Xuanzeng mengundurkan diri karena alasan ini. Tetapi mengapa gerbang ini begitu sederhana bagi Qin Xianyu? Di atas gerbang ketujuh, pola sederhana dan lugas mengalir perlahan dalam rune rahasia. Itulah lintasan Qin Xianyu. Asal dia mengulurkan tangannya, dia dapat membuka kunci ajaib dan mendorong pintu ketujuh. Namun dia tetap tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Dia telah menemukan jalannya sendiri menuju kesuksesan, tetapi dia masih belum sepenuhnya puas. Ia ingin memandang semua pola rahasia sebagai garis-garis individual, dan menganalisisnya sebagai esensi paling primordial, berdasarkan sudut pandang Master Guansu. Ketika saat itu tiba, seseorang akan dapat menggunakan lintasan sederhana mereka sendiri untuk menciptakan variasi yang tak terhitung jumlahnya dari tahap awal alam naga dan harimau. Dia menatap gerbang ketujuh dalam diam. Kesunyian. Setelah merenung sejenak, Zhou, sang panitera, berkata, Lu Xuan adalah orang yang paling menonjol, sosok yang luar biasa di antara generasi muda. Meskipun usianya masih muda, ia telah mencapai kultivasi Gangsa yang sempurna. Melihatnya bertahan di tingkat ketujuh begitu lama, ia mungkin telah memperoleh sedikit pemahaman. Tuan Sikong mengangguk pelan dan berkata, pemuda ini pasti telah menemukan jalannya sendiri menuju naga dan harimau. Dia telah mempelajari metode menggeser tungku dan mengubah kuali dari rune rahasia, dan telah memperoleh banyak manfaat. Sayangnya, dia masih sedikit arogan, kata Zhou, sang panitera. Jika dia bisa lebih sabar dan terus mengamati, dia pasti akan mendapat manfaat, meskipun tidak sebanyak sebelumnya, tetapi pasti akan ada beberapa keuntungan. Bukan begitu, Tuan Sikong menggelengkan kepala dan berkata, awalnya dia berada di puncak alam Gangsa, dan mampu membuka gerbang keenam sudah menjadi batasnya.
Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari memahami gerbang ketujuh, itu bagus, tetapi akan sulit untuk mencapai yang lebih tinggi. Zhou, kamu memang seorang sarjana sejak lahir dan pandai menghafal. Kamu bisa menganggap 9 gerbang ini seperti 9 halaman buku. Sekalipun kamu belum bisa memahaminya untuk saat ini, kamu masih bisa menghafalnya dan memahaminya nanti. Tapi Lusuan berbeda, dan bahkan jalur kultivator lain pun berbeda darimu. Mereka tidak bisa memahami gerbang ke tingkat yang lebih tinggi, juga tidak bisa menghafalnya secara paksa, kalau tidak, mereka akan menjadi terlalu bingung. Tuan Sikong berkata, pilihan Lusuan sangat bijaksana. Setelah Lusuan membuka pintu ketujuh, pintu kedelapan melambangkan dua alam, yaitu alam harimau penakluk dan alam naga penakluk. Inilah alam naga dan alam harimau yang sesungguhnya, yang terlalu jauh untuk alam gangsa Lusuan saat ini. Pola rahasia di pintu kedelapan sangat misterius dan sulit dipahaminya. Jika Lusuan memaksakan diri untuk menghafal dan memahami, kemungkinan besar pemahamannya tentang dua alam, yaitu alam penakluk harimau dan alam penakluk naga, akan menjadi kacau. Di masa depan, ketika ia mencapai alam tersebut, ia akan cenderung tersesat karena pemahamannya yang kacau, dan tidak akan mampu mencapai alam naga dan alam harimau sejati, yaitu alam penakluk harimau dan alam penakluk naga. Tuan Sikong mengalihkan pandangannya ke Panitera Zhou dan bertanya, apakah Anda mengerti? Panitera Zhou mengangguk sedikit dan berkata, kita punya jalan yang berbeda. Tuan Sikong pun mengangguk. Tiba-tiba, Panitera Zhou mengerutkan kening dan berkata, baru saja, apakah maksudmu Lusuan mendorong pintu ke-8? Sarjana yang biasanya santun ini sekarang agak terkejut dan tidak percaya. Master Sikong berkata dengan sungguh-sungguh, Lusuan Yuan awalnya berada di puncak gangsa. Ia telah lama mempelajari cara menggeser tungku dan mengubah kuali untuk kembali ke kondisi bawaan. Kini, pola rahasia gerbang ketujuh ini telah memungkinkannya menemukan jalannya sendiri. Pola rahasia ini juga memungkinkannya menemukan cara untuk berkultivasi menjadi naga dan harimau. Namun, pemuda ini memang sangat berbakat. Setelah menemukan cara menggeser tungku dan mengubah kuali, ia mampu memahami pola rahasia tersebut. Setelah Anda memahami rune rahasia, Anda dapat membuka kunci suci dan mendorong pintu ketujuh. Dengan kata lain, jika Lusuan baru saja bergerak, dia bisa saja mendorong pintu ketujuh. Bahkan seorang sarjana seperti Zhou, yang memiliki temperamen agak lembut, tidak dapat menahan perasaan khawatir. Setelah membuka pintu ketujuh, pola rahasia pintu ke-8 terlalu rumit baginya, membuatnya tertukar dengan dua dunia penaklukan naga dan harimau. Maka, ia pun menyerah. Tuan Sikong mendesah dan berkata, selama bertahun-tahun, ia mampu menduduki posisi teratas dalam daftar orang-orang luar biasa, dan memang pantas mendapatkannya. Zhou, sang panitera, telah menyusun daftar orang-orang luar biasa selama bertahun-tahun dan sangat menyadari kemampuan Lusuan, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa Lusuan akan begitu luar biasa. Terkejut, Panitera Zhou menatap Qin Xianyu, mendesah, dan berkata, Lusuan setidaknya berada di puncak gangsa, dan sudah menemukan cara memindahkan tungku dan mengganti kuali. Tapi pendeta Tao kecil Yu Hua ini baru di tingkat Tiangang, bukan puncak gangsa. Sungguh mengejutkan dia bisa membuka tingkat ke-6 dengan kultivasi seperti itu. Bukankah dia tidak bisa membuka tingkat ke-7? Setelah merenung cukup lama, Tuan Sikong berkata perlahan, dia pasti bisa membuka pintu ke-7. Petugas Zhou berseru dengan heran, bagaimana mungkin? Master Sikong dengan tenang menjawab, geng surgawi belum mencapai puncak, dan tingkat kultivasinya belum memadai, namun ia masih mampu mengatasi keterbatasan kultivasinya sendiri dan membuka gerbang ke-6. Sekarang tingkat kultivasinya sudah memadai, mengapa ia tidak bisa membuka gerbang ke-7? Menurut Tuan Sikong, lebih mudah bagi Taois muda itu untuk membuka pintu ke-7 daripada pintu ke-6. Pendeta Zhou benar-benar bingung. Tepat saat ia hendak berbicara, sebuah pencerahan menyambarnya, dan ia berseru, maksudmu dia sudah memiliki fisik bawaan. Mereka yang mengolah Tao pertama-tama berlatih Qi dan Gangsa, baru kemudian mereka belajar tentang naga dan harimau. Gangsa terbagi menjadi dua alam saduniawi dan geng surgawi. Hanya setelah mengolah ibel duniawi dan kemudian geng surgawi, serta membuka ke-36 titik akupuntur geng surgawi, seseorang dapat dianggap telah menyempurnakan geng dan ibel. Hanya setelah mencapai kesempurnaan dalam geng dan ibel, seseorang dapat memulai proses pemindahan tungku dan penggantian kuali. Jika berhasil, seseorang dapat dianggap telah kembali ke kondisi bawaan. Akan tetapi, pendeta Tao muda ini hanya berada di alam geng surgawi, dan belum mencapai puncak alam geng surgawi, juga belum berada pada tingkat gangsa yang sempurna. Zhou, sang panitera, mengepalkan tinjunya sedikit, seolah tak percaya. Tuan Sikong berkata dengan tenang, lihat. Panitera Zhou menoleh untuk melihat. Lalu mereka melihat Taois kenaikan mengulurkan tangannya. Kunci ajaibnya terbuka. Pintu ke-7 terbuka. Tuan Sikong berkata dengan suara rendah,
Ketika dia berada di level Ibel Bumi, dia telah kembali ke alam bawaan. 190.